Selamat malam semuanya, teman-teman, dimanapun berada, di Jakarta atau di daerah-daerah lainnya, yang penting Indonesia, atau mungkin ada yang di luar negeri. Selamat malam, absen dulu, Tangerang hadir, Pangkal Pinang hadir. Saya cek di ini. Wah, mau mere hadir. Enggak, saya sambil buka Facebook nih. Jadi, teman-teman, hari ini seperti biasanya, kita akan sharing training gitu kan. Jadi yang kali ini nggak scam, bukan scam, karena kan kayaknya videonya tuh banyak yang japri saya. Belum nonton sampai habis, baru nonton berapa detik awal. Itu apaan sih kok ada video kayak begitu? Jadi itu kalau dilanjutin bukan hipnotis yang kayak begitu, teman-teman, bukan yang kayak zaman dulu kita kalau lagi jalan ditepok pundaknya habis itu nengok-nengok kita ngasih duit semua, nggak yang kayak begitu ya. Jadi judul hari ini itu emang hipnoterapi for success. Jadi ini artinya kita akan belajar hipnoterapi untuk kesuksesan. Nah, hipnoterapi ini apa sih? Hipnoterapi sendiri ini apa? Jadi hipnoterapi ini sebenarnya apa ya? Bahasa simpelnya ya, untuk bikin kita rileks. Bener nggak ya? Untuk bikin kita rileks. Jadi perasaan kita juga semuanya bisa dikendaliin, baik yang positif, negatif, dan lain-lain semuanya bisa lebih dikendaliin gitu loh. Jadi karena dengan kita pengendalian diri yang bagus, otomatis pembawaan kita akan jadi berubah. Kalau menurut saya, pembawaan kita akan jadi berubah dan otomatis kalau lagi prospek, itu tingkat closingnya akan lebih tinggi dong pastinya, gitu kan. Nah, tapi itu versi saya. Ini jadi hari ini saya sudah mengundang trainernya langsung yang emang biasa melakukan hipnoterapi ini dan udah ada beberapa testimoni dari beliau yang mungkin nanti katanya orangnya akan dihadirin juga. Jadi orangnya nanti akan diwawancara langsung dan akan sharing apa sih rasanya habis di hipnoterapi, apakah tiba-tiba rekeningnya kurang 50 juta atau apa gitu kan. Itu kan yang dari kemarin tuh pada bilang ini hipnotis 3, 2, 1. Jadi langsung aja teman-teman. Ini ya udah ada Mbak Anis yang akan sharing ke kita semua. Jadi Mbak Anis ini adalah trainer yang biasanya melakukan hipnoterapi juga ya Mbak ya. Iya Mas Angga, betul. Selamat malam Nah, semua. yes, selamat malam. Oke, jadi teman-teman kenalin ini Mbak Anis yang akan sharing hari ini. Mungkin saya ngelihat ini masih bertambah terus pesertanya ya karena maklum lah ya hari Senin mungkin masih ada yang di jalan, lagi kena macet dan lain-lain. Saya ada lihat beberapa yang buka kamera juga itu kayak masih di mobil mungkin ya kan, rela-relain nih. Kayaknya soalnya penasaran kan, 3, 2, 1 tidur, tak, udah itu semua penasaran tuh pasti. Oke, jadi silakan kalau gitu langsung dimulai Mbak Ani. Saya udah jadiin ini ya co-host ya sampai yang The Miracle juga. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan monggo Mbak Anis. Baik, terima kasih Mas Angga. Ya, Siap. terima kasih untuk kesempatannya dan eh, setelah ditanya Mas Angga, ya inilah judul yang saya berikan untuk teman-teman semua ya, hipnoterapi for success. Nah, kemarin waktu bikin videonya juga ngobrol-ngobrol sama Mas Angga, jadi kayak begitu ya, tatap mata saya, satu, dua, tiga, dan teman-teman akan tertidur semua. Nah, teman-teman, tapi itu bercanda ya, memang hipnosis yang dikenal oleh teman-teman karena pertunjukan di TV gitu ya, misalnya nonton Uya Kuya, seolah-olah seperti itu. Atau misalnya hipnosis, kita ketemu dengan seseorang, tahu-tahu dompet kita hilang gitu ya, karena kita dihipnosis oleh dia. Itu yang beredar di masyarakat umum. Nah, sebelum mulai, kenapa sih saya memilih judul ini? Ya, saya izin memperkenalkan diri dulu ya, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Angga. Nah, background saya atau pekerjaan atau profesi saya itu adalah corporate trainer di beberapa perusahaan. Jadi klien-klien saya adalah memang perusahaan-perusahaan yang memberikan program training kepada manajemennya atau kepada timnya gitu ya, untuk bagaimana mereka berprestasi lebih bagus. Nah, mau tidak mau tugas saya ini berhubungan dengan sumber daya manusia, bagaimana
seorang itu bisa berprestasi maksimal. Nah, tentunya kalau di dunia corporate berprestasi maksimal di perusahaannya. Kalau di dunia AFC ya dengan konteks kita sebagai member AFC, bagaimana kita bisa naik rank, bagaimana kita menghasilkan prestasi yang bagus sehingga kita bisa mempunyai tim juga yang keren-keren gitu ya. Jadi kita sehat dan sejahtera bersama. Jadi kalau di AFC tuh seperti itu. Nah, seorang trainer itu kan karena di depannya adalah human ya, adalah seperti sekarang ini saya bertemu dengan 109. Oke, biar kita interaktif ya, dan seperti biasa walaupun hari ini saya langsung ya, kebetulan saya nanti akan dibantu Mbak Mona di tengah aja. Biasa saya akan berikan hadiah ya. Hadiahnya bisa buku saya juga atau saya bisa berikan tumbler. Nah, untuk satu orang yang aktif dan interaktif dengan saya di sini. Nah, seperti biasa sebelum mulai biar kita semangat, biar juga nggak one way communication, boleh nggak ditulis teman-teman dari kota mana aja sih? Saya dari kota mana? Sekalian saya kenalan, silakan. Kak Tri, selamat malam Bandung. Selin, Tangerang. Oke, dari mana aja teman-teman? Yuk, yuk, yuk. Kita ngobrol-ngobrol aja Senin-Senin. Oke, dari mana? Bekasi, Lamongan, Jawa Timur. Mbak Yuni di Cibubur, Tangerang. Oke. Wah, Kak Sinta dari Australia, Tangerang. Banyak banget ya. Kak Yasinta Semarang. Evo Lombok, Pangkal Pinang, Bekasi. Wah, sama-sama human resource juga ya. Yusuf Lampung, luar biasa ya. Teman-teman nanti aktif melalui chat. Nanti yang saya ingat siapa sih yang chatnya paling banyak atau yang klik di hati saya akan kasih hadiah ya. Nanti saya akan kasih nomor HP saya untuk saya kirimkan. Biar semangat ya, dan kita berakhirnya jam 8:30 atau jam 9 ya. Nah, balik lagi, profesi saya adalah trainer. Jadi di depan saya ini adalah karyawan atau manajemen atau orang ya, yang bagaimana mereka bisa berprestasi maksimal setelah mendapatkan program training dari saya. Kan tentunya harapan dari perusahaan yang membayar itu seperti itu ya, kan nggak mau perusahaan bayar trainer, biasanya harga per harinya lumayan, terus tiba-tiba sama aja sebelum training dan sebelum dan sesudahnya nggak ada bedanya. Nah, makanya seorang trainer tuh biasanya punya tools gitu ya. Nah, saya ada toolsnya itu selain saya sendiri psikolog, jadi memang mendalami manusia ini kayak gimana sih, termasuk diri saya sendiri. Misalnya kalau saya, kenapa ya kok saya belum mencapai ini gitu, pasti ada sesuatu yang harus saya beresin di diri saya gitu ya. Selain saya psikolog, saya juga belajar tentang coaching. Nah, coaching ini teman-teman berbicara, saya nggak tahu nih, saya hari ini dibantu juga sama Pak Yusuf ya. Kalau misalnya ada slide-nya boleh. Coaching ini berbicara tentang masa kini, dan kalau di AFC bagaimana kita mencapai samurai, bagaimana kita mencapai shogun, daimyo. Jadi coaching ini berbicara tentang posisi hari ini ke depan. Gitu, kita nggak berbicara tentang masa lalu. Pokoknya gimana saya mencapai posisi Toreda, kemudian juga posisi Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Ya, pastinya semua kita yang jadi member AFC pengennya begitu kan? Siapa yang mau jadi Bushido? Ayo saya. Boleh dong diketik-ketik saya raise hand. Nah, pasti semua pengen jadi Bushido ya. Nah, tapi ada teman-teman yang baru duduk, misal contoh ya, saya ketemu dengan Bu Husniar di Makassar ya. Beliau ini luar biasa loh menggunakan kemampuan, saya pun perlu belajar dari beliau ya. Jadi beliau itu waktu ketemu dengan saya, beliau kalau closing, itu yang pertama beliau itu adalah ahli katanya closing untuk orang tidak dikenal, dan beliau yakin banget gitu ya. Kedua, beliau itu closingnya menurut saya tanpa tools alat apapun, tapi dia closingnya tinggi banget. Kenapa? Karena beliau tuh sangat bersyukur ada di AFC. Tadi saya baru bilang diskusi sama Mbak Mona ya, kan hari ini saya table talk tadi di Depok. Ya, jadi artinya tuh sel-selnya itu bersyukur banget. Saya bersyukur ada di AFC. Tapi mungkin kalau Bu Husniar itu levelnya mentok banget gitu ya. Benar-benar kalau dibandingin guru, saya bersyukur banget ada di AFC. Jadi ketika beliau sharing tentang AFC itu bergetar gitu. Orang di depannya itu bergetar ya, karena waktu itu saya pernah lihat semua yang di depan Bu Husniar itu pengen banget jadi timnya Bu Husniar. Kenapa? Karena dia bersyukur. Dan di agama manapun menyampaikan kalau bersyukur akan kutambah nikmatnya. Ya, jadi kalau kita tuh bersyukur, nggak mengeluh ditolak seperti Bu Husniar,
ya kita akan lebih mudah closing. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu analoginya. Jadi kalau coaching itu berbicara tentang hari ini ke depan. Nah, Bu Husnia tidak ada persoalan di masa lalu gitu, sehingga dia bisa lari ke depan. Mungkin sharing saya ini bermanfaat, kok teman-teman sudah melakukan setiap hari prospek sekian banyak gitu ya. Setiap hari TikTokan, setiap hari ina itu, tapi closing sih, tapi kok masih sedikit gitu ya. Jadi ini teman-teman, hari ini saya sharing kepada teman-teman, bukan berarti saya jadi master ya. Ini juga sekalian untuk bagaimana saya bisa menjadi lebih baik lagi prestasinya di AFC gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, teman-teman, kalau hipnoterapi bedanya dengan coaching itu Kak gini. Misalnya gini, tadi kan coaching itu berbicara tentang saat ini dan ke depan. Coba biar paham. Kalau coaching berbicara tentang apa teman-teman? Saat ini dan ke depan. Posisi kita untuk jadi Toreda sampai Musido. Coba boleh ditulis nggak? Biar teman-teman paham dulu. Coaching berbicara tentang posisi kita hari ini dan ke depan ya, silakan ditulis ya. Jadi bagaimana kita mencapai posisi-posisi yang pengen teman-teman raih gitu ya. Pasti saya yakin kalau teman-teman di sini 177 orang dan juga ada di Facebook, semuanya adalah member dari AFC. Saya yakin banget teman-teman, pasti teman-teman itu bayangannya sama seperti saya, pengen banget jadi Musido, betul apa betul gitu. Tapi kok ya ada udah mulai jalan ke Toreda, tapi kok ada yang cepat seperti Herti gitu ya. Kenapa? Kenapa gitu. Nah, kita akan si hipnoterapi ini teman-teman berbicara atau apa yang dibahas dengan hipnoterapi ini sih membahas tentang saat ini dan masa lalu kita. Ya. Jadi mungkin teman-teman hari ini melakukan prospek tapi kan nggak closing. Siapa tahu di masa lalu kita itu ada hal-hal yang belum beres, ada trauma-trauma, ada ada rantai yang merantai kaki teman-teman sehingga teman-teman nggak bisa semaksimal yang lain gitu ya. Siapa tahu. Jadi masa lalu ini perlu diberesin teman-teman ya. Saya mau kasih contoh beberapa hal yang saya lihat di dalam, menarik banget kan? Iya, karena kalau diberesin teman-teman, itu teman-teman bisa lompat. Teman-teman bisa kuantum. Nah, saya sendiri sedang melakukan ini untuk diri saya sendiri. Makanya nanti akan ada 2 orang ya, mudah-mudahan beliau nanti hadir ya. Dan itu karena saya amati ya, salah satunya tuh Dokter Apter itu menggunakan ilmu hipnoterapi dirinya sendiri untuk bisa closing. Dokter Apter itu sekarang nggak banyak bicara, langsung closing gitu ya. Tadi pagi saya telepon, udah beda banget dengan Dokter Apter yang saya temui waktu saya ke Irian. Udah beda banget cara berpikirnya, ya. Jadi begitu. Yang kita akan bahas adalah, kalau di hipnoterapi adalah tentang masa lalu kita. Mungkin kita menjalankan, tapi kita nggak percaya diri. Mungkin kita menjalankan, tapi kayak ada yang ngegandolin kita, kayak ada yang merantai kita, sehingga kita nggak totalitas. Coba kalau teman-teman lihat saya, karena memang profesi saya trainer, saya mau ditaruh di depan Zoom, ini udah seluruh jiwa dan raga, walaupun jujur aja, ini materi udah pernah saya berikan, tapi baru dikutak-atik sepulang dari table talk hari ini. Artinya cepat, tapi kan udah otomatis, karena saya sudah mendarah daging posisi saya sebagai trainer, coach, hipnoterapi, psikologis, it's mine gitu. Nah, tugas saya adalah bagaimana sih saya di AFC itu, it's mine-nya tuh sama, menggelegarnya atau membuat bombastisnya tuh sama dengan saya sebagai trainer. Kalau udah sama, nah udah deh, sing-nya cepet banget. Nah itu teman-teman, jadi kita akan membahas bagaimana masa lalu kita yang harus diberesin. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, tidak semuanya teman-teman harus datang ke hipnoterapi untuk diberesin. Ya, teman-teman nggak perlu, teman-teman bisa beresin sendiri. Kalau udah diberesin sendiri nggak bisa, baru teman-teman datang. Saya pribadi datang, kalau saya pribadi datang gitu, karena ya memang saya nggak ada trauma sih, tapi menurut saya perlu datang ya, karena saya kan di bidang ini, jadi saya perlu seorang coach untuk mendampingi saya, karena saya sendiri kan memang profesinya sebagai coach. Sekarang tanggal 9 Oktober saya ketemu dengan hipnoterapi saya, karena saya merasa, wah saya harus ketemu deh, biar saya bisa lebih lari gitu ya. Jadi ini sama-sama ya, antara trainer dengan semua member yang ada di sini, kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim, kita luruskan niat, semoga sharing saya yang bukan siapa-siapa, dari apa yang saya punya,
saya bisa membuat teman-teman semua sukses ya, naik ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai menjadi Busido dengan cepatnya. Amin ya robbal alamin, karena itu niat saya ya. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim, kita luruskan niat seperti itu ya teman-teman, sehingga sharing kita bermanfaat, kita niatkan ibadah. Nah, oke. Balik lagi boleh, kita masuk ke slide ya. Belum ada slide-nya aja saya sudah menggebu-gebu ya kalau berbicara tentang sumber daya manusia gitu ya. Pokoknya kalau ngomongin orang itu luar biasa teman-teman. Karena kalau teman-teman buka rantainya itu teman-teman bisa melesat. Contoh yang paling gampang lah ya. Contoh yang paling gampang. Ini sekalian saya mau kasih kuis. Kalau teman-teman lihat saya, kalau teman-teman lihat saya, ini saya kira-kira orang mana teman-teman? Dari kota mana atau dari daerah mana? Dari mana coba? Tebak-tebak buah manggis. Silakan. 1, 2, 3. Siapa yang bisa nebak? Nanti kita kasih nilai. Mungkin ada yang sudah kenal sih ya. Bandung, Bekasi. Maksudnya aku dari mana gitu? Jabar, Surabaya, Bandung. Abdi di mana? Ya Jawa Timur, Madura. Sunda, Sumatera, tepatnya mana? Padang, Batak. Waduh, senang aku kalau bisa closing kayak Herti ya. Iya. Jadi teman-teman, ini sekalian juga saya ceritakan. Jadi kan kalau training lebih enak storytelling ya daripada kita melihat slide aja. Saya ini orang Solo teman-teman. Ya tadi beberapa karena udah kenal saya tahu banget orang Solo. Tapi biasanya kalau orang belum kenal saya itu biasanya mereka akan menyampaikan bahwa saya ini orang Padang yang pertama ya. Kalau enggak orang Sunda. Karena saya nggak ada logat-logat Bataknya atau logat-logat Solonya sama sekali gitu ya. Biasanya disangka itu gitu ya. Nah, iya Pak Firdaus, Assalamualaikum. Aduh, ada suhu. Maaf saya berguru sama Bapak ya, hanya berbagi apa yang saya bisa. Nah, teman-teman, kalau orang Solo nanti cek ke Pak Firdaus ya. Kalau saya anak kedua perempuan itu, yang jelas kalau saya misalnya Lebaran ya, saya itu bahasa Jawanya, walaupun bahasa Jawa saya nggak pinter ya, melakun dodok gitu ya. Jadi saya jongkok jalannya, kemudian saya sungkem sama eyang saya, dan saya harus menggunakan kromo inggil. Ngaturakan sugeng riyati nyon pangapunten sedaya kalepatan dalam. Terus nanti saya biasanya ditanya sama eyang, kamu kelas berapa Dok? Itu saya ngapalin bahasa kromo inggil karena kan saya besarnya di Jakarta, di Bandung gitu ya. Setunggal kalih tigo. Kalau saya ngejawabnya salah, waduh itu kayaknya kalau buat orang Solo itu tercemar banget kalau bahasanya ngoko ya sama orang tua ya. Jadi stres banget. Karena kan harus bisa bahasa kromo inggil, dan itu membuat pribadi saya tertutup. Ya bukan salah orang Solo, maksudnya orang tua saya karena saya perempuan, kakak saya laki-laki mendidiknya seperti itu. Banyak diem, kemudian introvert, ngalah, quiet, tenang. Jadi nggak mungkin dulu seorang Anis Rahmawati ini bisa berbicara di depan umum pada saat itu. Nah, rantai saya itu udah kebuka pertama itu adalah ketika saya berhasil jadi trainer gitu ya. Karena ya Anis ini seorang yang pendiam, yang jangankan berbicara di depan banyak orang ya, 5 orang aja nggak mungkin. Itu kita udah membuka rantai, itu salah satu contoh gitu ya. Nah, sekarang kita akan buka rantai bersama-sama. Kalau kita ada trauma-trauma mungkin, saya bukan orang MLM deh. Duga mendingan kayak misalnya saya jujur lagi beresin. Kayak mendingan jadi trainer deh. Jadi trainer itu sejamnya lumayan misalnya. Itu mungkin ada di bawah sadar saya gitu ya. Itu yang harus saya beresin. Nah, kayak seperti itu. Atau teman-teman misalnya, gue udah MLM A, B, C. Aku belum pernah sukses. Iya, kalau Ciani sukses. Dia kan di tempat sebelumnya sukses. Nah, kita mungkin nggak mengucapkan, tapi kita self-talk terhadap diri sendiri. Dan program itulah yang jalan. Jadi itu yang bikin tidak sukses ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di gambarnya ini, misalnya saya bilang, saya mau jadi Busido. Kalau itu hanya logika saya, maka kekuatan itu cuma 10% teman-teman. Tapi kalau misalnya saya udah yakin, saya Busido, saya bisa membayangkan saya berdiri di depan panggung, saya Busido, saya bisa membayangkan kalau dengan Busido buat sangat mudah bagi saya ya mencapai cita-cita saya. Misalnya saya pengen banget sedekah umroh 1 orang per minggu bersama komunitas saya pengen banget membangun masjid, saya pengen banget punya rumah yatim, saya bisa bayangkan itu jelas penuh emosi, menggelora. Nah, kalau udah masuk kepikiran bawah sadar itu punya kekuatan 9 kali lipat. Artinya kita diem pun uang bekerja. Wah, tiba-tiba datang aja kepada kita. Oke, siapa yang pengen menggunakan kekuatan bawah sadarnya untuk mencapai ranking yang lebih tinggi? Silakan tulis biar semangat. Biar tidak one way. Aku, saya ya. Jadi semuanya masih terlibat dengan saya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya, nah kalau contoh yang nyata begini,
pada saat awal saya jalanin AFC ini memang saya nggak pengen bisnis gitu ya, lebih saya saya pengen deh kulitnya lebih keren gitu ya. Terus kalau stamina alhamdulillah lah ya, karena saya jaga kesehatan. Gimana ya biar kulit saya lebih keren, karena kan saya jadi trainer di depan, saya nggak pengen bisnis sama sekali. Jadi ketika Cieni bilang, Anis kamu jadi busido ya, dalam hati saya enggak gitu, saya bilang enggak, emang saya enggak pengen gitu di awal-awal ya. Terus dia bilang, Anis itu Riana mau jadi busido ya, dalam hati saya ya biarin aja tuh kan Riana bukan saya sibuk banget gitu di konsultan saya. Tapi sekarang itu saya udah beresin teman-teman bawah sadar saya udah bilang ya secara digital ya, jadi kita ini begini teman-teman, di bawah sadar kita ini, pikiran kita ini bisa jalan secara digital. Saya udah bilang, I'm busido, saya busido gitu. Saya udah bisa bergaul dengan para busido, bagaimana cara. Tinggal saya secara analognya, maksudnya menjalankan prosesnya untuk menjadi busido. Tapi kalau dulu membayangkan aja saya nggak mau. Nah, teman-teman ya, di dalam proses kali ini, teman-teman bayangkan, karena kalau masuk ke sini nggak pengen jadi busido, rugi ya. Siapa di sini yang benar-benar dari hatinya, dari pikirannya, seluruh jiwa raga, totalitas, ya, biar program ini bermanfaat, pengen jadi busido, boleh ditulis sambil saya minum ya, soalnya ini di kamar tapi teriak-teriak sendiri. Oke, semangat ya, karena itulah ya, kayak di grup Lion Army ini kan ada GVP. Jadi kalau kita sharing itu manfaatnya tuh ke saya juga gitu. Sambil saya mikir, oh ya, saya juga harus diperbaiki. Jadi teman-teman, kalau ada traumatik gitu ya, itu membelenggu 9 kali lipat. Ini saya kasih contoh-contoh ya, biar teman-teman paham. Jadi salah satu klien yang waktu itu menjadi pembelajaran bersama guru saya belajarnya dari Pak Adi Wegunawan ya. Ada seorang ibu ya, ada seorang ibu datang ke tempat terapi karena saya lagi belajar. Jadi ini beliau boleh dilihat oleh murid-muridnya yang diterapi oleh guru saya. Ibu ini pintar banget dari cara bicaranya, ya. Dan dia sebelumnya profesinya adalah sebagai agent insurance, sukses. Terus akhirnya dia nggak sukses lagi. Artinya dia keluar dari agent insurance, cari kerja, dia diterima di pabrik, ya. Akhirnya meniti karir dari staff supervisor, akhirnya jadi asisten manajer. Dari asisten manajer dia akhirnya keluar lagi, dan terakhir dia jadi asisten rumah tangga. Kenapa dia jadi asisten rumah tangga? Karena dia sangat bahagia banget jadi asisten rumah tangga. Kenapa? Nah, beliau nggak bisa membayangkan uang 10 juta. Jadi teman-teman kalau mau jadi busido, ya, teman-teman harus bisa bayangkan uang miliaran. Nah, saya training di Medan, siapa yang masih mikir miskin? Kalau teman-teman masih mikir miskin, ya miskin itu yang datang. Jadi ini harus diberesin dulu, ya. Busido tuh orang yang kaya, orang yang banyak berbagi sedekah, menurut saya ya. Jadi nggak ada yang miskin busido itu, gitu ya. Nah, dulu nih agak meloncat sedikit. Dulu saya sebelum punya perusahaan, kalau ada orang bilang miliar, saya akan bilang begini, miliar, ember kali ya, gitu. Nggak bisa teman-teman, kalau kita masih ngomong miliar itu ember, 3,5 miliar nggak akan datang gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi si ibu ini setelah diterapi, ngebayangin 10 juta nggak bisa, lebih nyaman jadi pembantu rumah tangga, padahal pinter banget. Jadi agent insurance nggak bisa, anggap aja jadi agent insurance itu busido. Dianya nggak bisa, dianya mau banget gitu ya, dan mampu sebenarnya. Tapi kenapa nggak bisa-bisa? Ternyata ada trauma yang dia sendiri sudah lupa teman-teman. Jadi di usia 3 tahun, nah ini ilmu hipnoterapi ini bermanfaat kalau teman-teman sudah punya anak. Katakan yang baik-baik sama anaknya gitu ya. Kalau perlu di program busido dari sekarang ya. Busido yang baik hati dan baik budi. Jadi anak ini ketika 3 tahun biasanya itu programnya karena kesalahan kata-kata dari orang tuanya ya. Jadi anak ini dimarahin, bahkan anak ini sendiri waktu di terapi nggak tahu persoalannya apa, udah lupa kan, udah lama ya. Terus ditaruh di luar, kehujanan, dia merasa tidak berharga. Dia perasaan tidak berharganya itu dibawa sampai dia besar. Jadi waktu masuk ke ruang terapi itu kayak orang Jawa yang agak nunduk-nunduk, Ingge gitu ya. Pokoknya kayaknya orang lain lebih terhormat, dia enggak. Itu sih bagus-bagus aja ya. Di Jawa saya juga dididik begitu. Tapi itu dia sepanjang jalan semuanya dia nunduk begini. Jadi kayaknya orang lain lebih oke dibandingkan dia. Dan dia nggak bisa jadi agent insurance, nggak bisa jadi asisten manajer karena dia merasa posisi itu berharga, dia nggak berharga. ART menurut dia nggak berharga. Cocok sama saya, ya. Jadi itu diberesin di terapi. Kebetulan kalau ini menggunakan hipnoterapi ya. Nah, tapi nanti teman-teman nggak perlu datang ke hipnoterapi semua ya. Nanti kebanyakan. Beresin aja dengan diri sendiri gitu ya. Nah,
akhirnya diberesin trauma itu, dimaafin, dirilis gitu ya, dalam kondisi tenang, rileks ya. Satu, tarik nafas Anda, itu biasanya kerjanya si hipnoterapis ini 2 sampai 3 jam teman-teman ya. Makanya mendingan jadi trainer, karena hipnoterapi satu orang tuh beresin 2 sampai 3 jam. Nah, setelah itu teman-teman, ibu ini bisa punya rumah makan dengan omset miliaran. Artinya dia menerima, accept. Tadi kan saya cerita, saya sendiri tidak accept menjadi Busido di awal, saya join ya karena saya nggak mau bisnis gitu. Tapi kalau teman-teman udah bisnis, ya teman-teman harus nyaman dengan Busido itu. Harus bayangin nanti berbicaranya bagaimana, uangnya harus dibayangin ya. Selain untuk diri sendiri, untuk membahagiakan keluarga, untuk apa saja gitu ya. Karena satu yang saya percaya, kalau teman-teman cita-citanya itu buat orang lain, ini dalam praktek saya sebagai pengusaha ya, pasti buat diri sendiri dan keluarga itu pasti dicukupin. Jadi bikin cita-cita itu buat orang lain. Contoh misalnya, saya waktu buka usaha tuh pengen banget umrohkan banyak orang, pengen banget punya anak yatim yang banyak. Udah cita-citanya itu, wah udah kalau hanya untuk diri sendiri dan keluarga itu Allah merem banget. Jadi kalau cita-cita hanya untuk diri sendiri, hanya untuk keluarga, ya Allah kasihnya yang segitu-segitu aja. Jadi kalau pengen miliaran, lihat aja Busido kita kayaknya baik-baik semuanya ya, yang saya lihat ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Jadi kita akan beresin seperti si ibu tadi diberesin. Nah, kalau di dalam, jadi di pikiran kita, jadi kita berbicara tentang pikiran. Saya belajar hipnoterapi itu di Adi Gunawan Institute, dia menyebutnya Mind Technology. Jadi bukan hanya Institut Teknologi Bandung, bukan hanya Institut Teknologi Surabaya, tapi ada teknologi pikiran. Jadi kita ini berbicara bagaimana sih teknik berpikir. Karena semuanya itu dimulai dari pikiran. Coba tadi contoh saya aja di awal nggak mau jadi Busido. Ya nggak akan saya jadi. Nah sekarang saya udah accept, secara digital saya udah jadi Busido. Saya tinggal jalanin prosesnya. Hal-hal yang tidak baik yang ada di diri saya harus diperbaikin gitu ya untuk saya jadi master di bidang tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita masuk ke gelombang bawah sadar gitu ya. Jadi jadi posisi hipnoterapi itu belum tidur, tapi yang jelas tidak sadar. Jadi ketika diprogram oleh hipnoterapisnya, itu kata-katanya akan masuk ya. Mudah-mudahan Mbak Mona yang pernah saya hipnoterapi nanti di sini bisa sharing ya. Pokoknya yang jelas beliau begitu di hipnoterapi closing. Tapi ada yang hipnoterapinya nggak berhasil ya kalau dia nggak percaya atau logikanya masih jalan gitu ya. Jadi kuncinya memang dia harus percaya. Kalau dia percaya, nurut, tiba-tiba lagi Zoom, ada yang closing, Safir. Waktu itu Mbak Mona begitu berkali-kali, nanti dengerin ceritanya sendiri ya. Jadi kita akan masuk ke bawah sadar. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi ketika belajar hipnoterapi teman-teman, otak ini kalau misalnya gini, kalau kita ada alatnya ya, ditaruh di sini, itu kalau kita logika ya, jadi logika itu maksudnya yang 10% kita sadar itu begini, wah gue pengen jadi Busido, oke gue harus prospek sini, hari ini aku ikut table talk, iya itu bagus sih ya, tapi posisi otaknya itu kayak begini, wah nih apa ya namanya, penuh semangat, kadang-kadang stres juga. Nah hipnoterapi nggak bekerja pada saat seperti ini teman-teman, tapi ini kita bekerja dengan alam sadar kita yang kekuatannya 10%. Nah, nanti di dalam kondisi rileks itu kalau seorang hipnoterapi certified itu nanti dia punya bagaimana sih bikin program teman-teman itu biar rileks ya. Misalnya sekarang ikutin saya, tarik nafas yang panjang dan dalam. Tarik nafas, lepaskan. Ya, 1. Ini benar ya, teman-teman. Semakin tambah hitungan saya, teman-teman akan semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam, semakin tenang, dan teman-teman semakin percaya dengan apa yang saya ucapkan jika teman-teman mempunyai potensi yang bagus untuk sukses di AFC. 2. Tarik nafas yang panjang lagi dan dalam, tenang ya, dan energi dari Tuhan membelai teman-teman, menyemangati teman-teman untuk menguatkan teman-teman bisa sukses, semangat di AFC dan menjalankan dengan mudah, penuh kebahagiaan dan menjadikan itu semua juga sebagai ibadah. 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau hipnoterapi di ruang hipnoterapi itu nanti ketika diukur di pikiran kita itu akan menjadi lebih tenang,
lebih tenang seperti ini. Nah, beda kalau yang tadi kan set, 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 gitu bisa balik ke yang sebelumnya kan seperti itu. Tapi kalau ini semakin lama semakin rileks, semakin ini udah agak-agak ngantuk tapi belum sampai tidur, teman-teman. Kenapa? Kalau seorang ibu baiknya sebelum anak tertidur dia mengucapkan doa, membelai-belai, bikin program yang bagus. Karena memang di sini punya kekuatan 9 kali lipat, teman-teman. Oke, jadi ini yang sadar penuh ketika direlaksasi, semakin tenang, semakin dalam, itu akan seperti ini. Tambah dalam, nah ini akan lebih mudah masuk nih. Kalau sudah seperti ini tapi belum sampai tidur ya. Nah, tambah begini sangat rileks. Itu bahkan sekarang banyak digunakan orang cabut gigi tanpa rasa sakit. Nanti dokter Ater kalau benar-benar bisa masuk ke sini, beliau bisa cerita melahirkan tanpa rasa sakit. Orang yang tidak, kayaknya kan nggak punya anak terus gitu ya. Dokter Ater kan jadi spesialis, subspesialisnya kan subfertilitas ya. Itu beliau punya seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan sebetulnya di apa saja. Makanya judulnya hipnoterapi for success ya. Nah, kalau udah begini, udah rileks begini, teman-teman itu bisa sangat yakin gitu bahwa teman-teman adalah seorang Bushido ya. Kita masuk AFC ya buat apa kalau hanya jadi toreda kan? Ya teman-teman harus brainwash seperti saya juga membrainwash pikiran saya bahwa saya harus jadi Bushido gitu. Bahwa saya minum suba usunya pengennya kayak Ko Yohanes yang sehari sekeluarga 1 box itu tenang-tenang aja gitu ya. Saya pengennya tuh seperti itu gitu karena saya sangat concern dengan kesehatan. Terus saya pengen kalau uang sih saya kan magnet uang nih. Keyakinan saya teman-teman saya magnet uang. Jadi uang itu akan hadir kepada saya. Itu saya yakin karena saya ikut program hipnoterapi. Karena kalau kita bukan magnet uang, kita kerja capek uang nggak datang. Jadi saya lebih baik saya magnet uang gitu. Nah, jadi kayak begini ya. Kalau kita udah tenang di agama manapun, kalau berdoa itu teman-teman stres atau tenang? Coba dijawab di agama apapun. Ketika kondisi berdoa yang khusyuk, benar-benar teman-teman itu hanya ngobrol dengan Tuhan, itu kondisi hati, pikiran teman-teman kayak gimana? Silakan ditulis. Iya, tenang. Jadi kalau mau jadi Bushido, tenang aja teman-teman. Ini saya lagi beresin diri saya sendiri. Kadang-kadang logikanya, iya kok gue begini ya, kok belum nih ya gue. Gitu ya, makanya saya bilang, posisi suami saya kan saya jalanin bisnis berdua ya samurai. Habis ini kalau diminta training corporate kalau belum jadi shogun saya nggak mau. Makanya teman-teman harus ambil ilmu saya. Saya harus jadi shogun lagi, saya harus jadi shogun dulu baru saya nanti mau kasih training. Itu sebetulnya saya lagi memaksa APBS saya. Loh harus lebih bagus kerjanya gitu. Saya ngasih training ini seneng banget gitu. Cuma saya nggak mau, maksudnya saya pengen membuktikan saya harus naik level baru nanti teman-teman bisa ketemu lagi dengan saya. Ya dengan apa yang saya bisa di hari Senin saat saya sudah nanti jadi shogun gitu ya. Semoga bisa secepatnya gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang namanya berdoa kalau di Islam yang namanya tahajud, posisi kita rileks gitu ya. Ya. Kalau kita rileks itu kita yang namanya khusyuk. Kalau kita nggak khusyuk, ya aduh, jemuran udah diangkat belum ya? Aduh, itu anakku gimana ya? Kalau kita begitu kan kita nggak lagi ngobrol sama Tuhan, gitu ya. Jadi ya itulah gitu. Makanya Tuhan itu pun bekerja pada saat kondisi kita tenang dan pada saat kita sangat yakin dengan kekuatan Tuhan. Di sini ada Kak Gloria, ada leader saya Cieni yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya mau mendatangkan Cieni juga sih, cuma nanti kebanyakan ya kan waktunya pendek. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke slide, jadi posisi kita itu harus seperti ini. Kita jadi Bushido, pikiran tenang tapi kerja gitu ya. Jangan pikirannya jangan stres karena memang kalau stres saya punya tim yang aduh Mbak Anis ditolak lagi. Coba bahasanya dirubah gitu. Karena menurut saya nggak ada penolakan. Ya, kenapa orang yang menolak satu saat join belum waktunya aja. Kalau memang dia nggak join dengan kita, ya rezeki dia bukan di AFC, bukan menolak sih menurut saya. Karena memang Allah kasih rezeki dia di tempat lain, ya masa kita nggak terima. Jadi nggak ada penolakan sih kalau menurut saya. Kalau saya akhirnya meyakini nggak ada penolakan. Dia bilang tidak itu bukan berarti tidak untuk selamanya. Jadi kita tenang-tenang aja kan. Tenang tapi bekerja aktif kayak Pak Niko, itu yang benar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya mau cerita dulu ya biar teman-teman bisa ngebayangin. Kalau yang di Lion Army pastinya tahu ya. Leader saya namanya dulu saya manggilnya sih Mbak Eni Branson gitu ya. Dan saya tertarik dengan wajah before afternya. Itu aja yang bikin saya mau di AFC. Saya nggak tertarik dengan uangnya waktu itu ya.
Cuma beliau ini melakukan self hipnosisnya luar biasa. Kalau teman-teman mau tiru, sebenarnya ini saya udah buka nih gimana caranya teman-teman mau sukses di AFC ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Dokter Apter yang nanti jam 8 malam beliau insya Allah bisa join bersama kita. Makanya dia jadi samurainya cepat. Makanya dia naik taksi, supir Grabnya join. Makanya dia di mana aja dia sampai tidak mau lagi menggunakan alat kuantum. Bukannya dia nggak mau berbagi tentang itu, karena menurut dia tuh terlalu lama. Orang cukup datang dekat dengan dia closing. Nah, saya pernah ada di posisi itu dan saya lagi mau mengembalikan posisi saya ke sana, itu benar-benar itu lagi diam, orang datang, closing. Ini saya cerita ke saya dulu ya, nanti baru saya cerita Cieni. Karena kalau dengan cerita, teman-teman bisa, oh maksudnya begini di kehidupan nyatanya gitu ya. Jadi, tapi kayaknya mendingan Cieni dulu ya, biar penasaran cerita saya. Saya ceritain Cieni ya. Jadi saya kenal Cieni satu saat, wajahnya kok berubah? Saya nggak percaya. Saya langsung beliau ada di story Facebook saya. Cieni ini produk dari perusahaan sebelumnya gitu. Karena saya juga pemakai gitu ya. Bukan nih, dia langsung telepon saya. Singkat kata saya langsung ruby ya. Karena saya pecinta kesehatan gitu, jadi beli yang gitu-gitu nggak mikir gitu. Maksud saya daripada beli tas, mendingan beli nutrisi kesehatan, bisa jaga kesehatan kita gitu kan. Nggak lama saya jadi diamond, nggak niat bisnis, tiba-tiba orang closing ke saya berkali-kali. Nggak lama saya diproses sama Cieni, hanya dengan saya punya satu pelanggan aja dan nggak niat bisnis, saya jadi stokis. Itulah Cieni ya. Kemudian Cieni datang ke rumah saya. Ini yang saya lihat bagaimana beliau sangat yakin. Beliau datang ke rumah saya, buka pintu, ya seingat saya sih dia belum ngomong AFC gitu ya. Cieni, karena kan teman suami saya di perusahaan sebelumnya. Cieni baru mau jelasin, jadi gitu kan, dia kalau jelasin juga nggak selesai-selesai kan. Karena dia magnet uang dan magnet closing, dia setiap hari yakin, ya Tuhan datangkanlah. Jadi dia tidak berdoa untuk closing teman-teman. Ya Tuhan datangkanlah orang yang siap saya bantu untuk hidup lebih sehat dan sejahtera. Mereka menyerahkan diri ke saya. Jadi tiba-tiba masuk pintu rumah saya, belum ngomong suami saya langsung begini, Cieni, nomor rekeningnya berapa? Tek. Ya, Cieni juga cepat kan responnya. Oke, yang paling tinggi apa? Diamond, oke, ditransfer diamond. Coba itu enak nggak kayak Cieni kayak begitu? Saya juga mau teman-teman. Makanya dia tuh busidonya cepet banget. Nggak lama teman saya namanya Mbak Wulan ya, itu ngelihat suami saya melakukan itu duplikasi langsung. Iya, dia juga orangnya yang kayak nggak mikir gitu. Langsung closing 2 diamond hanya dengan Cieni masuk ke rumah saya. Beliau bukan hanya magnet uang, beliau magnet closing ya, dan beliau mengajarkan ke kita. Saya waktu ke Irian bareng dia, Karyana bilang gini, Kanis, itu kayaknya Cieni itu apa nggak pernah tidur ya? Jadi sehari 5 kali berdoa gitu, dan doanya itu deklarasi yang saya ingat ya itu gitu ya, ada di dalam grup Lion Army. Pokoknya deklarasinya gini, saya nggak baca ya, tapi yang karena beliau dengungkan berkali-kali, saya adalah memberikan berkat kepada banyak orang. Ya Tuhan, datangkanlah orang yang siap saya tolong. Jadi bukan closing, orang yang siap saya tolong untuk bantu saya saya bantu menjadi lebih sehat, menjadi lebih sejahtera. Mereka menyerahkan diri dari utara, selatan, timur, barat, dari Indonesia maupun dari luar negeri, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Mereka datang menyerahkan diri kepada saya. Dan orang yang kayak saya dan suami saya itu banyak. Salah satunya adalah Kak Lisa. Saya mau dong jadi ininya Cieni. Nggak mau, kamu kan dikasih tahu sama yang lain, kasih ke sana dulu yang ngasih tahu kamu duluan. Saya maunya sama Cieni. Nggak mau, ditolak aja loh. Akhirnya closingnya sama Cieni. Nah, siapa itu sebenarnya saya mau undang beliau. Itu kan Kalisa WKWK tuh dia maksa pengen jadi timnya Cieni, luar biasa. Cieni udah tolak berkali-kali. Nah, karena karena bawah sadar Cieni itu 9 kali lipat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kenal dengan dia, banyak yang bilang, lu ini leader keras banget gitu ya. Tapi hatinya lembut, dan dia tuh yang teman-teman harus duplikasi adalah kekuatan bawah sadarnya. Beliau bukan hipnoterapis, tapi beliau itu udah menggunakan kemampuan yaitu menghipnoterapi diri sendiri, karena sehari 5 kali berdoa dengan ucapan yang tadi, ya udah. Makanya waktu di Irian, Cieni, ayo makan. Kalau malam saya nggak makan karena dia mau tepat waktu, jam 6 berdoa, jam 12 malam berdoa. Itu ada jam-jamnya. Kalau di Islam kan sholat 5 waktu, tinggal itu aja gitu, ikutin itu. Dan dokter Apter melakukan itu, setiap dokter Apter closing 28 juta, closing 20. Pengen dong. Ya, dokter Apter juga hipnoterapis ya. Nanti beliau akan masuk jam 8 malam. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan sebelum saya cerita pengalaman saya. Ini mudah-mudahan mengembalikan saya juga ke posisi saya saat kemarin
saya closing tanpa saya bilang apa-apa. Nah, ini teman-teman. Jadi kekuatan bawah sadarnya ini kayak si sumo itu 9 kali lipat. Ya, ini saya waktu belajar di Adi Gunawan Institute. Jadi mau teman-teman mau jadi musido, tapi teman-teman itu nyalinya kecil, nggak percaya diri, ragu, nggak yakin gitu ya, ngomel-ngomel, ditolak terus. Ya energi itulah yang teman-teman bagikan kepada prospek teman-teman. Sehingga dia menolak. Karena apa? Karena teman-teman lagi nangis. Aduh, kenapa gue di sini? Kenapa gue nggak naik-naik level? Kenapa? Terus nangis, mewek. Di depan prospek teman-teman punya kekuatan 9 kali lipat. Jadi kita akan beresin. Ya mungkin ada yang beres sekarang, ada juga yang beresnya teman-teman harus sholat dulu, harus totalitas menyerahkan diri semuanya. Kayak begitu teman-teman. Yang namanya bawah sadar itu kekuatannya kayak si sumo itu. Ya. Makanya, nah, kalau orang-orang yang sukses pasti dia udah Tuhan membantu untuk masuk ke bawah sadar. Lihat Herti udah nggak kenal malu di Turki, nggak bisa bahasa Inggris, dia prospek. Pokoknya dia prospek di mana aja gitu ya, di pesawat prospek karena dia sangat yakin gitu ya. Ya mirip-mirip dengan afirmasi. Nanti kita kasih tahu bagaimana cara, kalau hipnoterapi kan teman-teman datang ke terapis, tapi kalau melakukan self hipnosis nanti teman-teman bisa praktek lakukan sendiri seperti yang Cieni lakukan gitu ya. Oke, ya kita lanjut. Jadi ini slide-nya. Oke, silakan Pak Yusuf di slide selanjutnya. Oh, ini penelitian terbaru aja, ini agak-agak canggih bahasanya. Sekarang itu nggak bicara 90% loh tentang bawah sadar itu. 99%. Gimana kalau kita ini jalanin AFC tapi banyak suara-suara di dalam diri kita yang bikin kita nggak yakin. Nah, suara-suara itu harus diberantas. Bagaimana caranya diberantas ya teman-teman? Praktekin, teman-teman sering self-talk, teman-teman berkali lakukan, teman-teman membayangkan sudah naik level. Pokoknya kalau emosinya sudah jalan gitu. Kayak saya hari ini kan ngomongnya semangat banget. Nah, itu sebetulnya secara tidak langsung saya berbagi tapi kembali ke diri saya, meyakinkan diri saya bahwa saya bisa melakukan apa yang saya pengenkan di AFC ini. Jadi 99%. Penelitian terakhir bawah sadar itu kekuatannya 99%. Gimana kita mengandalkan hanya dengan 1% kemampuan sadar kita? Kan kita harus main dengan pikiran bawah sadar tadi yang kekuatannya kayak si sumo tadi gitu teman-teman. Oke, kita balik selanjutnya. Mungkin kita lihat dulu slide selanjutnya apa sambil saya mau nggak saya ceritain tentang pengalaman saya? Nah, ini teman-teman masalah yang bisa diatasi di hipnoterapi. Nah, mau ya. Nanti saya ceritain pengalaman saya ya. Biar saya cerita, saya berbagi, saya pengen kembali ke masa itu. Insya Allah dengan mudah. Demikianlah kenyataannya. Saya bisa sampai ke sana. Terima kasih Allah, alhamdulillah ya. Nah, ini teman-teman yang merupakan rantai teman-teman, yang merupakan belenggu teman-teman untuk maju di AFC dan juga kehidupan lainnya. Misalnya kayak saya tadi, kok saya nggak bisa sih berbicara di depan umum? Iya, karena saya selalu bilang saya orang yang nggak percaya diri, saya orang Solo yang nggak boleh banyak ngomong, saya orang Solo yang ya pokoknya banyak lah. Ya jadi itu belenggu-belenggu itu begitu saya gunting set melesat. Wah, sekarang kalau jadi trainer ya teman-teman tahu ya kan trainer itu per jam dibayarnya ya, argonya per jam jalannya. Nah teman-teman ini yang menjadi persoalan yang membuat teman-teman nggak bisa maju. Nanti tinggal dicek ya, apakah trauma ya, MLM lagi, MMLM lagi trauma itu, atau teman-teman stres, saya nggak tahu ya. Ini kan satu atau frustasi atau depresi. Nah untuk depresi sebelum saya cerita pengalaman saya biar penasaran, saya bayangin tekniknya. Iya, tenang ya, sabar Pak Kusnan. Nah, biar teman-teman masuk dulu konteksnya. Untuk depresi, minggu kemarin tuh saya diajak untuk ketemu seseorang yang depresi sudah di ujung, udah siap-siap mau bunuh diri gitu ya. Terus saya diminta masuk. Dia karena seorang pengusaha yang nggak tahu lagi gimana jalan hidup, uang 100.000 juga nggak punya. Kemudian sharing tentang AFC, mental. Kemudian didekati dengan spiritual, saya baru tahu juga ternyata dia nggak percaya dengan Tuhan, dia hanya percaya dengan kekuatan semesta gitu ya. Nah dia lagi berada di depresi. Ya, mudah-mudahan beliau bisa dapat hidayah lah ya. Nggak percaya diri, kurang sukses, takut, pencapaian prestasi rendah. Nah hal-hal inilah ya yang membelenggu teman-teman. Oke, kita balik ke selanjutnya. Saya akan sharing bagaimana sih, ya ini bagian penting, bagaimana teman-teman bisa masuk ke 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Ada sebetulnya slide-nya ini aja, yang tadi intro. Tapi sebelum intro, saya cerita pengalaman saya dulu ya. Oke, jadi biar ceritanya seru, ini tutup dulu deh, biar teman-teman dengerin. Nah, nanti baru kita masuk ke sini. Jadi,
Saya waktu itu ketemu dengan pemuka agama ya. Jadi seorang ustadz dia bilang gini, saya mau bikin kan kami punya komunitas yang kita sedekah terus orang kita umrohin gitu ya. Kayaknya sih baru 1 bulan 1 orang gitu. Terus ustadznya selalu bilang ya semoga 1 minggu 1 orang, 1 minggu 1 orang. Saya selalu bilang Allah gimana sih 1 minggu 1 orang? Tapi nggak ngomong. Bibir saya sih tersenyum. Gimana caranya 1 minggu 1 orang? Palingan juga sebulan 1 orang. Saya bilangnya gitu ya. Nah satu saat saya keirian, saya benar-benar lihat itu Rere itu benar-benar terima uangnya banyak banget gitu ya. Jadi dia benar-benar 80 box itu habis semalam, orang belinya kayak kacang goreng. Sering dengar sih cerita itu, tapi itu kan saya lihat sendiri, terus saya tiba-tiba ingat, oh iya ya, sedekah umroh 1 minggu per orang. Saya langsung bilang sama ustaz saya mau pasti bisa gitu ya. Kita bersama bisa melakukan sedekah umroh 1 minggu per orang. Lalu saya azamkan itu jadi cita-cita saya ya. Kalau saya naik level tuh cita-cita saya itu, dan saya udah melatihnya dari sekarang. Teman-teman tahu nggak? Saya lagi perjalanan luar kota, closing 28. Saya di mana closing, itu sayanya nggak ngapa-ngapain. Nah, saya mau balikin itu lagi dan saya yakin bisa banget setelah ini ya. Karena memang itu cita-cita saya ya. Karena kalau teman-teman lihat mungkin semua teman-teman di sini udah punya rumah, punya mobil. Kalau yang belum punya juga bisa naik mobil kan. Kalau kita bersyukur Tuhan itu udah kasih banyak gitu. Jadi yang lebih banyakin buat orang lain, pasti buat diri sendiri itu kayak trip ke luar negeri itu gampang banget buat Tuhan. Itu sih yang pernah saya praktekkan ya. Nah, teman-teman, oke, kita masuk ke tekniknya. Nanti tekniknya dilakukan sendiri oleh teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu kan saya melakukan ini juga sebenarnya. Jadi ada 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana ya, tapi 5-5-nya ini bisa. Nah, yang pertama saya mau bicara figur otoritas. Nah, figur otoritas itu orang yang mempunyai kekuasaan, power, maka berhati-hatilah berbicara sebagai tadi ya. Semua orang yang punya persoalan datang ke hipnoterapis, semua 90% itu rata-rata karena kata-kata orang tuanya di 5 tahun ke bawah. Salah ngomong dia, salah program karena namanya manusia. Nih, saya kasih contoh ibu yang tadi kan nggak bisa cari uang karena dia program yang masuk adalah dia tidak berharga. Ketika dia diproses berharga, dia bisa punya rumah makan. Ada lagi seorang bapak ya, dia kerja di kantor keluar, dia bahkan punya kios nggak bisa, kemudian dia gojek pun nggak bisa. Ternyata ketika diberesin di hipnoterapi, ketika usia 5 tahun ke bawah gitu, dia pernah minta uang gitu ya ke bapaknya, terus bapaknya marah-marah, itu trauma pertama. Kemudian agak besar sedikit karena dia perlu uang, minta ke ibunya, ibunya minta ke bapaknya ini tipe yang dominan gitu ya, pemarah, lemarinya dibanting teman-teman. Ada ya orang tua yang pemarah, lemarinya dibanting, anaknya ada di bawah lemari ini, terus bapaknya teriak gini, cari uang itu susah tahu. Nah, program ini yang jalan sampai si bapak ini jadi kepala rumah tangga ya, nggak sukses-sukses. Jadi ini begitu diberesin teman-teman, sekarang dia bisa cari uang karena programnya ini. Nah, maka belajarlah figur otoritas ini harus berhati-hati. Misalnya kalau kita leader, kita punya tim, kita ngomong apa, timnya believe sama kita jadi program. Saya pernah ketemu ini dari MM lain yang minta hipnoterapi ke saya. Ternyata timnya tuh, ternyata leadernya itu pernah bicara gitu. Kamu anggap aja namanya Bu Sido di level itu ya. Kamu kalau jadi Bu Sido itu nggak mudah loh jalannya. Itu penuh perjuangan. Susah loh. Jadi si tim ini karena believe sama leadernya, dia masuknya yang susah loh, ini loh gitu. Makanya hati-hati kalau bicara ya, kalau kita udah jadi leader itu yang disebut figur otoritas itu orang tua leader ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mendingan belajar dari ibunya Sudes. Coba biar semangat. Siapa yang tahu ibunya Sudes itu siapa? Ayo, 1, 2, 3. Sorry, siapa yang tahu Imam Sudes itu profesinya apa? Imam Sudes. 1, 2, 3. Tahu nggak Imam Sudes ini sebagai apa sih? Ayo, nanti kita soalnya akan belajar dari ibunya Sudes. Kenapa? Nah, betul. Imam Masjidil Haram, ya. Keren. Banyak yang oke. Vivin, iya Mbak Vivin ya. Jadi beliau imam di Masjidil Haram di Mekah. Satu saat dia ditanya, karena kalau di Saudi sana terpandanglah jabatan imam Masjidil Haram. Sudah. Itu kata wartawan. Kenapa ya kamu yang jadi imam Masjidil Haram? Padahal kamu mainnya sama si A, si B, si C. Kamu juga sekolahnya di tempat yang sama. Tapi kenapa kamu juga belajar matematika, kimia? Ya emang kamu juga menghafal Al-Quran. Tapi kenapa kamu yang jadi imam Masjidil Haram? Iya ya, kenapa saya yang jadi musido ya? Kalau di bahasa AFC-nya gitu. Kenapa saya yang jadi imam Masjidil Haram ya?
Mungkin karena ini katanya ya. Nah, itu dia Pak Iqbal ya. Jadi satu saat ibunya itu udah nyiapin makanan, makanan udah siap, sudah kecil habis main di gurun pasir, anggap aja begitu. Makan apa ya? Pasirnya ditaburin ke makanan itu. Coba kalau dan dulu belum ada GoFood, coba teman-teman. Kalau teman-teman itu apa ya udah ngundang orang terus ada makanan, kemudian dikasih tabur, itu kira-kira teman-teman mau menyampaikan peribahasa atau peribahasa? Nah, ibunya sudah sini marah. Betul, Bunda Johan ya. Tapi marahnya diganti, Sudes, kamu kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Nah, itu programnya masuk. Jadi sebetulnya itu yang bikin dia jadi imam Masjidil Haram. Maka beruntunglah yang masih punya anak 5 tahun ke bawah. Program Busidonya atau program jadi anak baiknya bisa dari sekarang. Kalau saya belajar hipnoterapi, anak saya sudah 20 tahun, maka tugasnya adalah minta maaf ke anak, beresin ya, minta maaf sampai ikhlas, beresin kata-kata dulu yang kita keluar nggak bagus harus diberesin sampai anak kita ikhlas. Kalau nggak beres juga, saya datangkan juga si anak saya ke coach. Anak saya itu saya datangin ke coach, ke hipnoterapi untuk biar beres dari kata-kata saya yang sebelumnya atau bukan kata-kata saya ya. Kalau ibu itu tidak perlu berkata-kata, kita menyangka aja itu zek gitu. Itu bisa jadi ke anak gitu. Makanya anak itu lihat ibunya siapa gitu ya. Jadi yang pertama adalah figur otoritas. Jadi ini kita belajar sebagai orang tua harus minta maaf, hanya yang baik-baik yang diucapkan ke anak-anak. Makanya ada yang ketika mengandung udah memperdengarkan hal-hal yang baik, Al-Qur'an dan sebagainya, ini karena figur otoritas ini ya. Yang kedua, nah ini yang dilakukan oleh Cieni. Jadi teman-teman sebetulnya ikutin aja caranya Cieni, adalah melakukan repetisi atau pengulangan. Cieni melakukan sehari 5 kali ya, dan beliau sangat disiplin dengan itu. Nah, karena saya muridnya Cieni, ya saya mau bacakan nih ya, karena saya belajar dari Cieni. Kalau teman-teman di Lion Army udah pada tahu, ini adalah hasil didikan Cieni. Akhirnya saya mengikuti beliau seperti ini nih. Ya biasanya kalau pagi-pagi suka di-sharing. Ini yang saya ya, nanti teman-teman bikin. Nah, ini saya ulang-ulang terus gitu ya. Kadang-kadang misalnya kita Busido saya bilang, suami saya bilang Shogun. Nah kalau suami istri kalau kerja bareng harus diberesin tuh biar sama. Kalau enggak cita-citanya kita berantem. Nah, saya percaya diri Busido, dia masih di Shogun misalnya ya. Karena saya mendeklarasikan ini teman-teman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya deklarasikan dan komandokan bahwa saya semakin dekat pada Allah dan Rasulullah semakin ridho dan sayang pada saya semakin membahagiakan dan memuliakan suami, ibu saya, mertua saya, anak-anak, keluarga besar saya, keluarga dan sahabat-sahabat AFC dan sebanyak mungkin sesama. Saya adalah magnet uang, magnet closing. Orang-orang dari utara, selatan, timur, barat, dari manapun di Indonesia ataupun di luar negeri, baik yang saya kenal maupun tidak saya kenal, menyerahkan diri ke saya untuk dibantu dalam kesehatan, kesejahteraan, menjadi jenderal-jenderal bisnis dan kebaikan di AFC, menjadi pemimpin bisnis di AFC yang semakin dekat pada Allah dan semakin banyak bersedekah kebaikan pada sesama. Saya adalah orang yang lembut, baik hati, baik budi, pemaaf, penolong, sehat jasmani, rohani, langsing, singset, sehat, cantik, awet muda, seterusnya kuat, bersemangat selalu dalam jalan Allah disertai para malaikat penjaga dari Allah. Saya adalah orang yang hartawan, dermawan, rupawan, dan budiman. Saya Busido yang senang banget bersedekah kebaikan, sukses bisa mencapai sedekah umroh 1 orang per minggu, membuat rumah yatim yang bagus dan penuh kasih sayang, serta bisa membangun masjid seperti Masjid Jogokarsan di Jogja yang sedekahnya banyak. Saya Busido yang selalu menjadi contoh prestasi karena achieve promo trip AFC. Inilah deklarasi saya, kabulkan ya Allah. Nah, itu saya itu yang saya pelajari karena saya mempunyai leader CNI. Lama-lama ini nggak perlu baca teman-teman gitu. Ya, di-share di mana ya? Nah, udah teman-teman coba sekarang PR-nya ya. PR-nya biar ini bermanfaat sambil kita nunggu dokter After nih 7 menit ya. Kan dokter After ini saya undang karena saya ketemu dokter After sebelum dokter After praktekan ini. Ini cuma bicara ini aja. Tiba-tiba dokter After praktekan, tiba-tiba sering closing, apalagi marketnya Papua ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman tulis ya. Ulang dong direkam contekannya. Ini tumben ya ada yang telepon. Iya Mbak Mona ada. Oke teman-teman biar penasaran sebelum dokter After masuk kita dengerin dulu ya. Ini biar bervariasi. Siapa yang mau mendengarkan? Orang yang pernah saya hipnoterapi dan setelah itu closing. Oke kita panggilkan. Inilah dia Kakak Mona. Silakan Kakak Mona. Silakan Kakak Mona bisa masuk bisa di spotlight bareng saya. Boleh minta tolong kepada panitia. Silakan Kakak Mona yang tulisannya 3 Enterprise Mona Melinda. Nah, itu dia.
beliau dari Tiga Enterprise Mona Melinda, boleh nggak Kakak Monanya juga bisa di spotlight? Kalau misalnya, nah gitu, ini dia Kakak Mona, silakan. Hey, Mbak Mona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah Jadi suara saya, Bu? kedengaran. Oke, Mbak Mona, Oke. langsung aja ya. Menurut Mbak Mona, seperti apa sih proses yang Mbak Mona lakukan dan dampaknya seperti apa? Biar teman-teman di sini penasaran dan bisa praktekkan langsung, bisa juga dibagikan contekannya. Silakan, Mbak Mona, monggo. Ya, terima kasih Bu Ani. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar ini? Semoga sehat semua ya. Semangat ya. Halo, halo, halo. Ya, saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk dihipno oleh Bu Anis langsung. Itu kejadian lebih kurang sekitar 1,5 bulan yang lalu, teman-teman. Jadi memang sebelumnya saya sudah berniat ingin dihipno dan mencari waktu yang tepat, yang mana untuk waktu hipno ini butuh cukup panjang ya, sekitar 3 jam ya, kalau nggak salah ya Bu Anis ya. Sekitar 3 jam saya dihipno, diawali dengan suasana, membangun suasana dulu, membangun suasana yang santai, yang nyaman begitu. Terus kemudian juga sambil ada beberapa data yang harus kita isi. Nah, pengalaman saya ketika saya dihipno, tadi kalau ada beberapa pilihan, itu saya masuk ke yang suasana yang santai. Jadi antara tidur, antara sadar tapi menjelang ke arah tidur, tapi tetap dalam kondisi kita masih sadar ya gitu. Tetapi logikanya sudah nggak terlalu main. Karena kalau logikanya main, maka nggak masuk ke area situ. Nah, yang disampaikan adalah bahwa kalau di saya, persoalannya waktu itu adalah antara saya ingin mencapai apa yang saya impikan, ada secara target-target pribadi ya. Kalau di AFC-nya saya ingin untuk tahun ini harusnya menjadi menjadi samurai gitu ya. Terus kemudian juga di tahun depan saya ingin berangkat haji, saya ingin menyekolahkan anak untuk pendidikan yang terbaik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ternyata di alam bawah sadar saya itu ada yang nahan, gitu. Nah, saya merasanya nahan karena dalam 6 bulan pertama saya di AFC, itu tidak maksimal gitu, sehingga mungkin secara dunia saya sudah mengerjakan banyak hal, tapi kok ini opportunity untuk deal-nya kok masih nggak terlalu menyenangkan. Maka kemudian saya mau cari tahu apa yang masalah di kondisi saya. Nah, ini dengan pendekatan hipnoterapi ketemulah gitu ya. Ketemulah misalnya salah satunya adalah bahwa bagaimana saya tetap ingin menjalankan bisnis dengan baik, dengan cepat di AFC, tapi di satu sisi di kepala saya ini saya terkendala misalnya harus menjemput anak, harus mengurus anak dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga akhirnya tanpa saya sadar waktu-waktunya saya itu nggak maksimal, misalnya seperti itu. Yang kedua misalnya bahwa ini adalah bisnis saya yang ingin saya benar-benar wujudkan, mencapai tadi apa yang sudah saya katakan, tapi ternyata dapat tuh why-nya bahwa dulu-dulu yang tadi Bu Anis katakan ya tentang tadi sudais misalnya, bahwa dulu-dulu orang tua saya terutama ibu saya selalu mengatakan udahlah kerja kantoran aja yang benar, cari yang jenjang yang serius yang benar-benar aja gitu ya, udah kelihatan setiap bulannya itu akan menghasilkan. Nah, sementara kan kalau kita ngebangun bisnis kan tidak seperti itu ya teman-teman ya, apalagi dalam konteks ya kita mulai bisnis. Ini kan yang tadinya saya sekitar lebih dari 25 tahun saya di korporasi, terus kemudian pindah ke bisnis yang ini harus kita lakukan sendiri, kita bangun sendiri, kan ini agak PR. Nah, itulah akhirnya ketemu jawaban itu ya, alhamdulillah tadi dengan Bu Anis membuat saya rileks, kemudian sampai ketemu titik di mana itu tadi di saat kapan ya di masa-masa yang lalu, itulah yang kemudian dari flashback itu kemudian saya seperti diajak untuk mana nih tadi pilihan yang mau maju ke depan tadi, jangan biarkan hal-hal yang di belakang itu membelenggu kita. Seperti itu, termasuk tadi ya tentang anak harus menjaga, kemudian menjemput dan sebagainya, itu jangan sampai kemudian membuat langkah kita jadi ketahan gitu. Jadi antara gas sama remnya malah kebanyakan rem tanpa saya sadari gitu. Nah, akhirnya saya dihipno oleh Bu Anis dan alhamdulillah
setelah itu selang waktu mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu itu alhamdulillah saya waktu itu sempat yang closingnya kalau di total itu 3 diamond gitu. Jadi kayak kencang banget larinya gitu teman-teman. Wah alhamdulillah banget ya. Jadi memang berdampak sekali hipnoterapinya. Gitu mungkin Bu Anis yang bisa saya share sementara. Terima kasih Mbak Mona, keren banget ya. Langsung berapa closing 3 diamond ya. Aduh, pengen juga nih. Saya bilang Mbak Mona beruntung. Jadi pas saya jadi gini teman-teman, ya karena kan memang pekerjaan saya berhubungan dengan people ya. Jadi pas saya lihat Mbak Mona, beliau ini adalah GM sales marketing di sebuah konsultan ternama gitu, dan track recordnya tuh keren banget, pencapaian sales marketingnya ini orang nomor 2 terpenting lah di sana ya. Terus saya lihat di AFC ini udah penuh semangat ini, tapi kok begini gitu ya. Akhirnya ya udah karena sering ketemu kan, karena hipnoterapi itu nggak bisa. Saya bilang ayo di hipnoterapi, mas saya nggak bisa teman-teman harus mau sendiri, itu bedanya. Jadi kalau saya ajak anak saya ke dokter, misalnya dia demam, saya agak paksa anak saya masukin ke dalam mobil, ini nih dokter anak saya demam, anak saya bisa dapat obat dan lain-lain, tapi hipnoterapi nggak bisa, dia harus ada keinginan sendiri. Jadi saya bilang saya nggak bisa maksa nih, yang memberanikan diri itu Mbak Mona. Ya udah, mungkin ya ini kan saya udah bilang Mbak Mona udah manggil saya Mbak aja, jangan ibu-ibu. Dia tuh melihat saya kayak Pak Jamil Azzaini, karena beliau di konsultan sebelumnya kan beliau tuh tangan kanannya Pak Jamil, selalu manggilnya ibu. Jadi dia melihat saya kayak figur otoritas banget ya waktu saya proses. Wah ini orang believe banget sama saya. Tahu-tahu besok closing lagi GVP closing Safir ya kayak begitu teman-teman ya. Terus saya bilang Mbak Mona enak ya, Mbak Mona terapinya sama saya udah ngerti tuh istilah-istilah AFC, jadi cepet itu aja 3 jam. Itu mah makanya kalau berbicara ya teman-teman, ini memang proyek kemanusiaan, lebih enak jadi trainer di depan ada 30 orang ya. Kalau corporate 1 hari 2 hari udah jelas, tapi kalau hipnoterapi ini kita memang pengen membantu, ya rate-nya ada gitu, cuma ya kita harus lebih, guru saya bilang ini tuh lebih kita pengen membantunya, itu yang utama. Karena rate-nya kalau dibandingin sama trainer nggak kebanding teman-teman. Kita menyediakan waktu 3 jam tuh bersama dia, total 1 hari lah selesai gitu buat 1 orang gitu, paling maksimal 2 orang. Dan kalau kitanya nggak kuat jadi hipnoterapis, kitanya capek. Karena kan ada energi-energi yang nggak bagus juga. Nah kayak gitu cintaku hari ini. Teman-teman nggak harus datang semua ke hipnoterapis ya. Hipnoterapis bukan hanya saya, ada di mana-mana. Kalau mau dengan saya juga boleh. Saya nggak jualan itu. Saya memang nggak pengen jualan itu teman-teman. Ini pada pengen di hipnoterapi sama gue. Besok aja saya udah ke Solo, jadwalnya padat ya. Tapi ini saya mau kasih tahu tadi kan ada yang nanya tekniknya aja. Nah itu tekniknya yang tadi gitu ya, bisa teman-teman lakukan. Apa yang dilakukan Cieni dan nanti dokter after sharing itu teman-teman bisa lakukan. Mbak Mona terima kasih banyak ya. Sukses untuk Mbak Mona, karena Mbak Mona memang sudah keren banget dari sananya. Terima kasih. Ya, nah oke. Kita lanjut lagi, kita masuk lagi ke bagaimana tekniknya masuk ke pikiran bawah sadar dengan kita melakukan sendiri ya. Kalau teman-teman lakukan nggak bisa, baru teman-teman datang. Jadi jangan manja juga ya. Jangan manja juga minta di hipnoterapi. Senang-senang aja kalau hipnoterapi kita berbicara ini ya. Cuma teman-teman kan punya tim, jadi teman-teman harus buktikan dulu bisa ya. Oke, nah jadi pertama figur otoritas ya. Kayak Mbak Mona tadi, mungkin dibanding yang lain ini Mbak Mona paling kelihatan banget gitu hasilnya, karena dia saya bilang ya kan kadang-kadang saya bilang sama Mas Agung, kayak Mbak Mona ini menganggap gue tuh kayak Jamil Azzaini, ini nurut banget sama gue, suruh manggil Mbak aja nggak mau, selalu manggilnya ibu gitu. Jadi salah satunya karena itu ya, melihat saya sebagai figur otoritas. Terus yang kedua repetisi gitu ya, yang tadi saya sharing itu nanti teman-teman bikin. Nah sebelum ya nanti saya bagikan juga bisa, saya nanti minta tolong gimana caranya kata-kata saya bisa masuk ke chat gitu, minta tolong sama Pak Yusuf di sini. Teman-teman boleh tulis. Nah, karena kenapa? Kalau tulis dengan diri sendiri itu beda, teman-teman. Itu kan saya nulis itu setelah saya ngobrol dengan CNI berkali-kali, baru saya berani. Dan kalau saya sharing di pertemuannya di timnya CNI itu agak saya rubah-rubah, sayanya jadi kami gitu, dan menggunakan bahasa universal, karena kita kan dari multi religi kan, kalau pagi-pagi kita ketemu dengan timnya CNI. Seperti itu teman-teman, coba ditulis dulu ya, biar program ini bermanfaat. Saya tuh di AFC tuh mau apa sih dan bagaimana, seperti itu tadi contekan saya. Sekarang teman-teman tulis, cara nulisnya ditulis aja di chat ini, nanti yang paling keren tulisannya, wah nanti dapat nilai banyak, biar dapat hadiah dari saya ya. Sambil saya mau, saya tadi merekam Mbak Mona, saya akan kirim ke TikTok sebentar ya. Silakan teman-teman tulis
teman-teman harus cari di AFC ini mau nyari apa, jangan-jangan mau cari happy-happy aja, coba dicari, setiap orang beda tugasnya. Nggak harus sedekah umroh juga, setiap orang tuh punya tugas yang beda kok dari Tuhan ya. Silakan ditulis sambil saya posting sebentar ya. Silakan teman-teman. Ayo ditulis. Silakan ditulis. Oke, so Dokter Abdur sudah ada ya. Sebentar. Saya mau jadi Busido ya, nanti teman-teman cari juga tulisan yang menggunakan emosi. Oke, tadi saya berbicara tentang figur otoritas, sudah repetisi pengulangan ya, diulang sehari 5 kali, 10 kali kan. Kemudian menggunakan emosi. Jadi emosi itu teman-teman dibayangin kalau perlu pakai nangis. Coba kalau teman-teman udah sampai di sana itu cepet banget. Jadi tadi ya cerita saya ketika saya belum bisa jadi trainer itu saya udah saya diajak sama trainer saya itu berkali-kali saya membayangkan bicara di panggung dikasih tepuk tangan, tiba-tiba ya kejadiannya memang saya begitu, tapi pada saat itu impossible banget. Jadi dibayanginnya itu jangan hanya nulis Busido tapi pakai emosi, karena emosi ini kekuatannya 8 kali lipat juga teman-teman dibandingkan apa yang kita pikirkan. Saya mau anak-anak saya mendapatkan pendidikan, saya selalu berhasil, selalu beruntung, semua mudah, pengen jalan-jalan. Nah juga tolong hindari kata akan ya, jangan bilang saya akan jadi Busido, jangan, itu akan terus, saya Busido gitu, percaya aja. Saya Busido yang berkah, selamat akhirat dunia. Udah pokoknya Busidonya dimasukin dulu itu jadi B ya. Sebentar lagi Dokter Abdur masuk, saya akan memasukkan dulu ini menyelesaikan ini ya. Jadi yang ketiga adalah menggunakan emosi. Yang keempat adalah identitas ego. Misalnya gini, tim di sini ada yang All Star. Wah, All Star kan orangnya keren-keren, mudah closing. Nah, itu nanti teman-teman mengidentitaskan dirinya dengan siapa. Kalau misalnya tidak dengan grupnya, teman-teman mengidentitaskan dirinya tinggal dicari lah tokoh. Oh misalnya saya kayaknya cocok deh kayak Cieni loh, soalnya Cieni itu penuh semangat, atau oh kayaknya nggak cocok, saya kayaknya lebih cocok kayak Ko Yohanes gitu ya, yang lemah lembut tapi ahli strategi. Nah itu cari, atau misalnya kayak Ibu Silvi, nah itu kan mentor-mentornya ada 11 orang, tinggal bisa dipilih teman-teman. Nah kayak gitu, kayak Bu Sri Utami, saya Busido api penuh semangat ya kayak begitu. Jadi tuh pakai emosi teman-teman. Nah ini adalah 4 cara yang teman-teman bisa lakukan sendiri. Emosi teman-teman bisa lakukan, teman-teman dikasih anugerah emosi kan ya, seperti itu. Kemudian repetisi, teman-teman tinggal ulang. Awal-awal kayak saya tuh ngomong utara selatan timur barat, orang awal-awal tuh aneh, sekarang juga nggak usah baca teksnya saya udah bisa gitu kan. Diulang terus gitu ya. Ketika diulang lama-lama kita akan menyatu dengan si Busido itu. Kalau tadinya kan ada jarak, tadinya saya malah menolak, lama-lama nah Busido winning sih ya pakai api-api kayak gitu ya. Kemudian kalau figur otoritasnya, Anda sebagai orang tua ya ucapkan yang baik-baik pada anaknya ya. Kemudian kalau identitas ego yaitu carilah tokoh yang kayaknya cocok, apa Pak Firdaus atau Mbak Ewin, cari siapa gitu. Pak Budi Darwin gitu ya, yang diam-diam sebulan berapa? Sebulan 22 miliar apa ya? Nah kayak begitu teman-teman. Nah sebulan 2 miliar maaf. Sekarang saya akan panggilkan, ini ada kenapa saya memanggil Dokter Abdur ya, karena oh ya, sebelum ke Dokter Abdur, ini yang kelima, relaksasi pikiran, kondisi hipnosis, baru teman-teman datang ke hipnoterapi. Jadi di sini saya mengajak teman-teman untuk lakukan sendiri dulu ya, tulis teksnya kayak tadi, baca berkali-kali, kalau perlu ketika baca ada musik instrumental dimasukkan, dirasakan ke seluruh sel-sel tubuhnya. Awalnya kayak ya Pak Niko cerita kayak agak-agak aneh sedikit gitu, lama-lama ya itu saya udah biasa. Saya itu udah biasa, saya magnet uang gitu, karena itu udah saya install lama. Nah sebelum saya panggil ke Dokter Abdur, satu saat saya ngobrol juga sama Mbak Mona, Bu Anis kayaknya begini aja, maksudnya saya kan nggak kayak CN yang sesemangat itu gitu ya. Iya saya bilang, tapi saya magnet uang Mbak Mona gitu, mungkin boleh ikutin gaya saya yang lemah lembut, tapi saya tuh magnet uang, saya yakin banget tuh uang akan ngejar-ngejar saya. Tapi tenang, dulu saya nggak magnet uang Mbak. Jadi satu saat dulu, ini biar teman-teman yakin bahwa semuanya butuh proses ya.
Saya waktu itu masih jadi karyawan, saya diminta sama om saya pengusaha, datang untuk diajak meeting gitu ya. Saya bawa tas laptop, zaman dulu laptopnya masih gede, terengah-engah, naik taksi ketemu dia, di hotel yang, kayaknya bayarnya berapa ya kalau makan di sini gitu ya, namanya juga karyawan kan. Terus aduh enak ya om, udah sampai sini gitu ya. Ini om saya udah pengusaha besar emang. Saya masih capek nih baru datang gitu. Habis kelepasan nih ngomong kan, namanya juga sama om jadi rileks. Habis ngejar-ngejar uang, saya ngerasanya waktu itu begitu. Terus si om itu dengan tenangnya begini, ngapain kamu ngejar-ngejar uang? Mendingan kayak saya, uang ngejar-ngejar saya. Ketawa bok saya. Gimana itu ya uang ngejar-ngejar dia? Tapi sekarang saya magnet uang, saya money magnet. Jadi uang itu akan datang kepada saya. Walaupun nggak perlu ada di dompet saya, tapi ada di rekening saya, dan uang itu nggak akan habis-habis karena akan datang lagi, akan saya sedekahin lagi, datang sedekahin. Nah itulah saya magnet uang teman-teman ya. Teman-teman harus yakin itu. Nah, sebelum saya, maaf ya Dokter Apter sebentar, di program training saya, ini teman-teman nanti bisa tulis. Ada satu orang yang ditanya oleh guru saya. Oke, uang buat kamu artinya apa? Silakan ditulis. Uang buat teman-teman artinya apa? Uang adalah, ya magnet uang. Uang itu buat teman-teman artinya apa? Uang adalah berkat. Uang adalah alat, uang adalah kebutuhan, maka hanya kebutuhan yang sampai. Saya magnet uang, uang ada di rekening saya, uang adalah solusi kehidupan, uang rezeki hidup, uang semuanya, uang adalah berkah, uang alat, uang kebutuhan. Nah teman-teman, kalau memang definisinya belum bagus harus rubah. Satu saat saya melihat seseorang, saya bilang, wah ini nggak bisa, dia kan memang pada prakteknya seorang suami yang nggak bisa cari uang. Saya langsung tanya, uang buat mas apa? Iya uang itu, kata dia ya, uang itu adalah alat yang bikin bapak saya kaya banget sih bapak saya, tapi dia akhirnya ketemu dengan wanita lain dan kasihan ibu saya. Jadi uang nggak hadir di dia karena dia nggak nyaman dengan uang teman-teman. Terus waktu di program training saya, guru saya nanya, uang adalah apa buat seseorang? Uang adalah alat pertikaian bapak saya dan om saya. Ya, ini anak nggak bisa nyari uang. Jadi uang adalah ya alat berbagi, alat kesejahteraan, alat untuk memberikan kesejahteraan, untuk membuat saya selamat akhirat dunia, untuk bersedekah lebih banyak. Jadi kalau uang hanya kebutuhan aja yang datang, maka datangnya pas-pasan aja ya. Kita semua di sini adalah magnet uang. Uang akan datang pada saat kita tidur, pada saat kita bekerja, kapanpun, dan uang itu untuk berbagi kebaikan buat sesama, buat keluarga, maupun diri kita sendiri. Terima kasih, dan sekarang saya akan panggil, inilah dia master hipnoterapis yang kerennya luar biasa. Namanya adalah Dokter Apter. Ya, beliau akan berbagi pengalaman yang luar biasa. Tadi pagi saya udah di-sharingkan dan beliau baru closing hanya dengan WA status, closing dengan seorang yang luar biasa. Ya, silakan panitia boleh dibantu untuk Dokter Apter bisa di spotlight ya bersama saya di sini. Saya mau wawancara beliau. Wah, teman-teman yang datang malam ini belum off video. Oke. Oke, Dokter Apter boleh on videonya dulu dokter, karena di Papua sana jam 10:14 teman-teman ya. Hai dokter. Selamat malam. Wah, luar biasa ya. Kehormatan lah buat saya bisa. Ini harusnya Mbak Mona boleh nggak ini di live kan? Iya, ini maksudnya di live kan sama Mbak Mona di TikTok atau di mana. Iya, Dokter Apter ini saya perkenalkan dulu ya, teman-teman semua. Teman-teman beruntung banget. Saya juga memberikan training ini. Mudah-mudahan saya kasih training lagi. Saya udah naik level. Tapi Dokter Apter ini seorang yang saya kenal di Papua sana, sangat humble, baik hati, baik budi, rajin menabung dan tidak sombong ya. Dan beliau baru saja mencapai samurai, dan saya langsung bilang ini samurainya pakai self hipnosis ini, saya bilang. Karena kita sesama Dokter Apter ini juga hipnoterapi loh teman-teman ya. Dan beliau juga walaupun kita beda guru ya, kalau beliau banyak di medis. Tadi seperti yang sudah saya ceritakan, bagaimana melahirkan tanpa rasa sakit, bagaimana pasiennya tuh yang tidak punya anak di program terapi, tidak hanya dengan Subarashi Utsukushi, tidak hanya dengan obat-obat medis, tapi juga dengan hipnoterapi ya. Dan beliau juga melakukan terapi juga ya di Papua sana ya, dan sangat aktif ya. Nah, kemudian setelah beliau ketemu Cieni yang tadi saya sharing, Cieni melakukan apa sehari 5 kali, kemudian tiba-tiba setiap hari Dokter Apter orang closing 28 juta, ini supir apa tuh, supir Grab. Pokoknya beliau nggak ngomong apa-apa tanpa buka alat kuantum, bahkan sangat cepat beliau closing, tiba-tiba samurai. Makanya saya tahu sesama hipnoterapi ini pasti pakai ilmu itu. Jadi oke, langsung Dokter Apter aja sharing ya. Teman-teman penasaran, inilah dia ada saksinya ya, bagaimana hipnoterapi untuk sukses di AFC. Silakan dokter. Ya, selamat malam semua. Selamat malam.
Di Jayapura sudah jam 10 10.15. malam. Ya, 10.15. Ya, ini Mbak Anis ini merendah ini. Ini sebenarnya Pak Dokter ini kan apa namanya hipnoterapi. Ini sebenarnya ilmunya Mbak Anis. Saya cuma nyuri aja ini sebenarnya. Nyuri. Karena Mbak Anis itu sekolahnya kan psikologi. Nah, itu memang belajar khusus. Cuma Pak Dokter ini kan tugas di Papua dan dengan fasilitas dengan semua terbatas. Jadi saya harus melengkapi diri saya dengan terapi-terapi tambahan ya. Jadi saya harus belajar nambah bagaimana untuk menangani pasien. Jadi untuk hipnoterapi sendiri sudah dari 2010 saya pelajari ya. Jadi awalnya kan saya belajar hypnobirthing ya. Nah, itu saya udah master hypnobirthing, jadi melahirkan tanpa sakit, kontraksi tetap senyum, dan rekor nasional itu 2,5 jam. Nah, saya pernah 2 jam ya, jadi pernah pecahkan rekor nasional itu. Untuk anak pertama pembukaan 2 jam lahir langsung lengkap. Nah, itu dengan hipnoterapi untuk anak pertama. Kalau anak kedua, 3, apalagi 4, 5 itu jangan ngedan ya, batuk aja pasti lahir ya, langsung lahir ya. Oke, baik. Jadi Mbak Anis, ya apa yang Mbak Anis sampaikan ya. Jadi mungkin ilmu terapi ini sudah menyatu ya, sudah menyatu di karena saya udah 13 tahun, jadi sudah menyatu ya. Ya mungkin untuk sharing aja, kita hadapi siapapun yang kita mau prospek, kan yang utama itu kita harus yakin kita ngerti produknya, dan orang itu dia udah kenal dengan kita dulu, udah trust. Kalau udah trust, orang Papua bilang tinggal buka karung diisi, udah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin jangan beda dengan kita ketemu orang di jalan langsung kita prospek, itu memang beda. Jadi orang itu kan dia harus kenal dulu. Mungkin tadi seperti yang udah disampaikan sama Mbak Anis. Nah, kalau mereka sudah kenal ya kayak saya, mereka tahu saya dokter. Saya suruh mereka minum air putih sembuh pasti minum. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin kalau di AFC sebelum kita bagikan informasi atau produk, mungkin kita konsumsi dulu, kan mereka lihat ada perubahan, apalagi orang-orang yang sudah kenal sama kita. Itu udah otomatis tuh. Nanti dia nanya, kok sekarang lain? Itu udah nggak pakai lama itu. Tergantung nanti kita masuk mau kemana, mau ke bisnisnya kah, kesehatan. Jadi orang yang kita hadapi itu kan kita screening dulu, ngambil komunikasi, kita lacak. Ini dia kebutuhannya apa. Jadi jangan langsung cerita gini-gini, jangan. Seperti itu. Cuma kalau saya kan pasien datang ya untuk program, tapi ya ada satu kejadian pasien dia hamil yang ketiga, anaknya 1, 2, 3 itu semua sama saya, dia program di saya. Terus kemudian dia pas kontrol, baru buka pintu, langsung dia tutup lagi. Nanya ke asisten, itu dokter After? Iya, Bapak dokter. Nah, dia bilang, dok, saya minta resep. Oh, saya kan belum periksa. Tidak, resep awet muda. Itu 28 juta langsung ditransfer di tempat. Nah, jadi seperti itu. Karena sudah kenal, saya tidak bilang ini minum AFC, minum ini, tidak. Nah,
Itu karena dia tahu saya anak 1, 2, 3 kan saya yang tangani. Jadi pas apa namanya ketemu lagi kan dia tahu perubahan itu. Dulu wajah saya seperti apa kan dia tahu. Jelas Mbak Anis Iya, jelas. komunikasinya? Clear, clear, Ah, clear. Lanjut, lanjut, Dok. ya, jadi seperti itu. Kita harus pede, jangan takut tidak closing. Pokoknya pede dulu lah. Pede hambur aja. Hambur tapi tadi, ini arahnya mau kemana? Dia mau bisnis kah? Kesehatan. Nah, itu. Nah, kalau misalnya orangnya mampu, orang kaya, jangan masuk ke bisnis. Nanti kita diketawain. Nah, kita lebih ke kesehatan. Dan kita ngajari mereka bagaimana bisa konsumsi gratis. Nah, mungkin kasarnya seperti itu. Jadi kita harus punya kepercayaan diri. Nah, ya, jadi kalau Pak Dokter ya mungkin di Jayapura orang sudah kenal apa. Jadi memang itu yang dibilang sama Rere, sama Ko Yohanis, itu ilmunya tinggi. Saya cuma buka masker, senyum sudah orang langsung join. Jadi tidak pakai cerita. Jadi kita sendiri juga harus konsumsi pakai serum. Jadi ya ini kebetulan baru cukuran, jadi saya pakai Hanamai, tidak pakai Astersit lagi. Jadi mungkin lihat agak glowing ya. Ini bonus ini Mbak Anis, ini dapat Pak Dokter hari ini baru. Jadi saya suruh dipakai di muka sama di rambut. Nah, jadi kita mau ceritakan sesuatu harus dari diri kita dulu, Nah, nanti baru masuk ya kayak saya kenal AFC karena tidak sempat koma 5 jam. Nah, kalau kita udah masuk kayak gitu kan mereka langsung, waduh, ini apa ini? Kita cerita dari 5 jam tidak sadar, kemudian setelah konsumsi AFC, sub berhasil dengan sukusi, jadi sehat, tidak minta-minta untuk glowing, awet muda, dan itu yang terjadi. Jadi seperti itu. Kita mau prospek orang kalau kita sendiri tidak konsumsi atau tidak kuasai betul produknya, itu yang agak sulit untuk ini. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bilang, Pak Dokter enak ya, saya kan dulu jadi dokter nggak pikir ya nanti join DFC ya, jadi ya, jadi ini ya bersyukurlah sama Tuhan, saya dikasih kesempatan, masih bangun lagi 5 jam tidur, Tuhan masih kasih kesempatan, akhirnya saya kenal AFC. Nah, justru itu kebaikan ini kan harus terus saya bagikan. Mungkin ada teman-teman, kok susah ya sama dokter yang lain. Ya, memang tidak bisa. Dokter itu kan memang agak susah ya, agak sulit dengan 1000 alasan. Yang apa? Pertama, mereka pasti egois karena anggap nutrisi ini kan non medis. Nah, karena dokter itu kan dididik khusus medis dan semua evidence based. Nah, itu yang susah seperti itu. Kalau Pak Dokter tidak ada pilihan, Saat itu butuh sehat, ya justru itu dengan konsumsi 3 bulan dari Oktober sampai Desember, saya jadi sehat. Januari 2022 sampai sekarang sudah tidak saya beli lagi, saya konsumsi gratis. Ya puji Tuhan dapat ranknya mulai dari Ronin tahun lalu, tahun ini puji Tuhan Samurai. Ya, ya jadi seperti itu. Mungkin yang tadi Mbak Anis bilang pakai hipnoterapi, ya bocoran. Memang sebelum saya tawarkan AFC, saya terapi dulu Mbak Anis.
Tuh kan, itu teman-teman ya. Jadi pasiennya diterapi dan dokter juga melakukan deklarasi seperci CNI mungkin ya. Ya Iya. boleh itu Jadi di-sharing dokter. iya, iya. Jadi Jadi dokter setiap modal closing. boleh di sharing di sini. Nah, Ya, mungkin dokter bisa sampaikan yang dilakukan sehari itu apa, mengucapkan apa ke diri sendiri, dokter sampaikan ke teman-teman nih. oh ya, Kok saya bisa ini closingnya setelah ketemu CNI tambah cepet. Nah, itu rahasianya jadi ya. sama itu. Jadi saya bersyukur sekali ketemu Cieni dan dilatih sama Cieni, dan ini deklarasi ini untuk semua ini ya, semua agama bisa, karena ini kan dia universal ya. Jadi hari ini, nah tapi harus jam 6 pagi. Nah, hari ini saya akan diberkati, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, terang Tuhan keluar dari saya. Tidak ada senjata yang melawan saya yang akan berhasil. Tidak ada bahaya yang akan menimpa saya dan keluarga. Rencana musuh terhadap saya dan keluarga, Tuhan mengirimkannya kembali ke pengirimnya. Saya menyatakan dan memutuskan hanya rahmat dan kebaikan akan mengikuti saya. Saya akan menjadi kepala bukan ekor. Saya populer dalam roh dan fisik. Dimanapun saya berjalan, pintu terbuka untuk saya. Saya adalah magnet untuk cinta, kegembiraan, kedamaian, harmoni, keindahan, rahmat, nikmat, dan cahaya. Nah, ini ada tambahan lagi. Aku komando duit besar datang ke rekening bankku tiap hari 100 juta. Amin, amin, amin. Itu tambahan. Nah, jadi seperti itu. Karena Mbak Ani saya tidak lakukan, ya hari itu tidak ada closing. Jadi percaya atau mau tidak percaya, ini ya kita ya seperti doa ya, setiap pagi kita mau disebut 3 kali, mau 10 kali, saya biasanya 3 kali, 3 kali. Nah, jadi seperti itu. Dan setiap orang yang kita jumpa, belum ngomong apa-apa itu udah bahkan ada yang chat langsung minta diamond, kan bingung juga dari mana. Iya Dok, dokter, saya mau dokter jual. katanya mau hipnoterapi kita nih di kelas di Zoom ini. Kasih sedikit menit lah, ya nggak? Teman-teman mau nggak di program sama dokter Apter sebentar? Bonus. Mau, tapi kameranya bisa dinyalain nggak? Karena saya butuh lihat Oh ya, masing-masing. teman-teman yang mau boleh nggak? Itu on cam. Nanti dibantu dokter Apter. Karena memang kalau dokter Apter kan saya lihat sebelumnya closing juga sih, tapi begitu ketemu ini closingnya lebih banyak gitu. Ayo on cam. Sama-sama Kak Fitri. Barokokoh. Silakan dokter. Ya, belum nyala semua ini. Belum Ya, nyala semua. yang nyala kita proses, yang tidak nyala tidak diproses. Jadi harus on cam ya, teman-teman. Ya, Kalau yang silakan on cam. Karena on Papa cam. Dok harus lihat wajahnya nih. Ini kan Ya. bonus loh belajar malam ini dapat hipnoterapis dokter Apter dari Papua juga nih. Udah jam 10, hampir setengah 11 malam di sana. Ya, ini lumayan udah banyak. Berapa ya? Biar kita buat laporan ini ke Pak Niko ini. Hipnotis terbanyak ini. Iya. Iya, ada dokter Apter, ada Mbak Mona juga. Jadi nggak hanya teori ya, teman-teman nanti langsung dipraktekkan. Berarti saya diterapi juga dong, Dok. Boleh kalau mau ikut. Nah, ini Jangan SMA. Oke, nyala. Kan saya harus geser nanti. Oh, ke bawah ya, ke bawah. Oke. Ini Bu Sido belum nyala. Siapa Bu Sido nih? Ayo nyala-nyala teman-teman, kita mau dapat loh free hipnoterapi malam ini. Minandingrum. Ini Maya. Oke, nyala. Sip. Rosma di jalan kah? Oke. Waduh, akhirnya saya punya banyak kenalan yang di sini ya.
Luar Banyak biasa. fans dokter. Ya, semua sudah sepuh-sepuh ya. Luar biasa. Nah, oke. Ini Sally. Sally Maniburi. Jayapura kah? Di mana nih Sally? Kusumira belum. Oke, waduh banyak sekali ya. Ya, kira-kira berapa nih? 370 dokter. Oke. Jadi begini teman-teman, sebelum kita mulai terapi Jayapura. Oke. Jadi terapi itu harus ini kan kita niat untuk sukses. Kan semua mau sukses toh? Ya dokter. Ya, ketik sukses semua mau sukses, jadi harus dari hati, Nah, tidak boleh pakai pikiran. Oke, semua oke. Nah, ya oke. Jadi harus dari hati ya, tidak boleh pakai pikiran. Oke. Nah, sekarang jarinya kasih gini semua, bisa lihat tangan saya. Oke. Sambil matanya tutup. Nah, sambil matanya tutup, Ibu Busido, matanya masih buka, matanya tutup. Jarinya gini Bu, bukan genggam, gini. Ya, Bu Samsung ya, gini ya. Nah, matanya tutup, masih buka matanya. Oh, sudah ada yang tidur, belum diterapi kok sudah tidur nih, Medi. Nah, sambil tidur ya, boleh lah. Oke. Kalau bisa duduk yang ada sandaran ya, atau di tempat tidur ya. Takutnya rileks, jatuh kalau di tempat yang nggak ada sandaran. Kalau yang lagi mengendari nggak boleh ya? Iya, cari posisi dulu di kursi atau di apalah. Nah, Yang lagi setir mobil nggak boleh. iya, jangan. Kalau lagi di jalan ya sudah, nanti waktu berikut. Ya, cari posisi duduk. Oke, matanya tetap tutup. Nah, sekarang masing-masing bayangkan lem apa yang Bapak Ibu tahu. Mau lem Art Deco, lem Korea, lem Ibon, lem. Nah, coba bayangkan lem itu lengket di kedua jari, sambil matanya tutup. Lemnya mulai mengering, lengket kuat sekali. Nah, coba sambil tarik napas dari hidung, buang lewat mulut. Lagi, tarik napas dari hidung, buang lewat mulut. Lagi, tarik napas dari hidung, buang lewat mulut. Nah, oke. Lemnya lengket kuat sekali. Semakin paksa dibuka, semakin lengket. Nah, coba buka jarinya bisa. Mbak Anies bisa buka jarinya? Tidak bisa. Oke, coba yang lain. Pak Dindi bisa buka jari? Tidak bisa. Oke. Nah, yang masih bisa buka Farudin, Faruhman, berarti belum fokus ya. Tutup mata lagi. Yang belum tarik nafas lagi. Oke. Bu Yumi bisa buka jarinya? Tidak bisa. Oke, cuma yang tangannya lengket, langsung matanya buka sekarang, matanya buka. Nah, fokus ke jarinya, fokus ke jari yang lengket, fokus ke jari. Nah, Mbak Anies fokus ke jari. Oke.
Matanya akan semakin berat, semakin ngantuk. Mata semakin berat, semakin ngantuk. Dan saat jari terbuka, langsung tertidur ya. Nah, tertidur mau baring di kursi atau di tempat tidur boleh, silakan. Oke, Pak Dindi sudah tidur. Oke, jarinya terbuka langsung tertidur. Mbak Anis kalau ngantuk langsung tidur. Oke, baring aja. Pak Luhut, Bu Maria, jarinya matanya dibuka dulu, lihat fokus jarinya, matanya akan semakin berat, semakin ngantuk, jari terbuka langsung tertidur. Kalau ngantuk langsung baring aja. Pak Martin langsung baring aja. Ya, baring aja. Baring aja, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau ngantuk langsung baring aja. Oke. Kalau yang oke, Bu Wagiyati tangannya dijatuhkan langsung tertidur. Bu Wagiyati dijatuhkan langsung tertidur. Oke. Bu Christine, ya, tangan jatuhkan langsung tertidur. Oke. Bu Trisoca, jarinya terbuka langsung tertidur. Oke, Pak Levi, jarinya terbuka langsung tertidur. Jangan dilawan, Pak. Kalau ngantuk langsung baring aja. Ya, bagus. Ibu, baring, bagus. Oke, Pak Levi, bagus. Oke. Bu Evi, langsung baring aja. Celi, jarinya, tangannya dijatuhkan langsung tertidur. Dijatuhkan, Celi, tangannya dijatuhkan langsung tertidur. Nah, Bu Nancy, diulang lagi Bu Nancy, harus bisa. Pak Andri, jarinya terbuka langsung tertidur. Oke, jangan dilawan. Kalau ngantuk langsung baring aja. Oke. Oke. Bagus. Bu Fani, terbuka langsung tertidur. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau ngantuk langsung baring aja, jangan dilawan. Oke. Ya, bagus. Oke. Nah, sekarang Pak Dokter akan sugesti buat semua yang hadir di sini. Coba buat rileks. Kulit kepala dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot muka dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot bahu kanan kiri dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Tangan kanan kiri dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot dada dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot perut dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot pinggang dan panggul dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Otot paha dan kaki dibuat rileks. Semakin rileks dan lebih rileks. Nah, sekarang tarik napas dari hidung. Napas dibuang lewat mulut. Sebarkan rasa rileks dari kepala hingga kaki. Ada pikiran yang datang, anggap lalu aja, hanya fokus sama sugesti dari Pak Dokter.
Nah, sekarang Pak Dokter akan buat rileks pikiran, akan hitung 10, hitung mundur, dan tambahkan kata rileks. Dan setiap hitungan mundur, setiap tarikan nafas, akan semakin rileks lebih dalam dari sebelumnya. 10, semakin rileks dari sebelumnya. 9, semakin rileks dari sebelumnya. 8, semakin rileks dari sebelumnya. 7, 100 kali lebih rileks, lebih dalam dari sebelumnya. 6, semakin rileks dari sebelumnya. 5, semakin rileks dari sebelumnya. Hilang ya? Hilang ya? Hilang dokter, afternya nggak ada. Iya, Dokter After hilang, saya yang bacakan sugestinya ya. Hari ini kita semua di sini semakin dekat kepada Tuhan. Kita semua, oh Dokter After datang. Tadi hilang ya dok? Suaranya masih di mute dok. Oke, boleh lanjut lagi, ya, belum selesai. Oke, 4, 1000 kali lebih rileks, lebih dalam dari sebelumnya. 3, semakin rileks dan lebih dalam dari sebelumnya. 2, 10.000 kali lebih rileks, lebih dalam dari sebelumnya. Dan 1, benar-benar rileks. Nah, sekarang coba bayangkan di atas wajah ada bola lampu, cahayanya putih. Cahaya bola lampu itu sinari daerah wajah, akan merasa dingin, nyaman, dan 100 kali lebih rileks. Dan cahaya bola lampu itu sinari daerah dada, perut, tangan kanan kiri, akan merasa dingin, nyaman, dan 1000 kali lebih rileks. Dan cahaya bola lampu itu sinari seluruh tubuh, akan merasa lebih dingin, nyaman, dan 10.000 kali lebih rileks. Nah, Mbak Anis lanjut dengan sugestinya, silakan nanti tinggal saya balikin. Hari ini kita deklarasikan untuk kita semua, kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita di sini semakin disayang oleh Tuhan, kita semakin membahagiakan dan memuliakan suami, istri, ibu, ayah, anak-anak, keluarga besar, keluarga dan sahabat AFC, dan sebanyak mungkin sesama. Kita di sini adalah magnet uang, magnet AFC, magnet closing, mudah sekali naik ranking. Orang-orang dari utara, selatan, timur, barat, dan dari manapun, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, menyerahkan diri kepada kita semua di Zoom ini untuk dibantu dalam kesehatan dan kesejahteraan, menjadi jenderal-jenderal bisnis dan kebaikan di AFC, menjadi pemimpin bisnis di AFC yang semakin dekat kepada Tuhan dan semakin banyak berbagi kebaikan kepada sesama. Kita
kita di sini adalah orang yang lembut, baik hati, baik budi, pemaaf, penolong, sehat jasmani, rohani, langsing, singset, sehat, cantik, ganteng, awet muda, seterusnya, kuat, bersemangat, selalu dalam jalan Tuhan, disertai malaikat-malaikat penjaga. Dan kita semua di sini adalah orang-orang yang hartawan, dermawan, rupawan, dan budiman. Kita di sini semua Busido yang selalu menjadi contoh prestasi karena achieve promo trip di AFC. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kenyataannya. Oke, akan akhiri sugesti ini. Pak Dokter akan hitung 1 sampai 5. Pada hitungan kelima, semua bangun yang keadaan sehat seperti habis tidur 8 jam. 1, siap-siap kembali ke ruangan ini. 2, semua sugesti yang Pak Dokter dan Mbak Anis berikan semua menjadi kenyataan. 3, siap-siap kembali ke ruangan ini. 4, siap-siap untuk bangun. Dan 5, bangun yang keadaan segar seperti habis tidur 8 jam. Mantap, keren. Wih, Makasih terbaik. Pak Dok, samurai Pecahkan rekor 300 lebih pecahkan rekor. Kalahin itu, kalahin si siapa itu yang di TV biasa itu. Iya, pecahkan rekor menghipnoterapi banyak orang. Iya. Terima kasih Pak Dok dari Papua, keren banget. Kita lebih rileks ini ya. Terus juga dokter ini benar-benar saya lihat beliau menggunakan afirmasi, sangat yakin dengan bawah sadarnya sehingga menjadi samurai lebih mudah. Iya, Bapak Dok, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada yang Bapak Dok mau sampaikan satu kalimat lagi sebelum pamit? AFC ini kan kita punya founder Pak Ernest dan co-founder Pak Mike, juga GM Pak Niko, dan juga kita punya Busido itu semua baik. Jangan kita yang masih bawa-bawa ini harus kita kerjakan juga dengan baik. Jadi sesuai dengan misinya, kita family, jadi saling tolong menolong. Jangan kita saling sikut, saling ini ya. Jadi kita saling sharing yang baik ya, karena kita jaga nama baik AFC. Saya sendiri sebagai dokter, saya tidak malu untuk jalankan AFC, karena AFC sudah buat saya sehat sampai detik ini. Tuhan sudah izinkan saya untuk hidup yang kedua kalinya. Jadi berkat ini akan terus saya bagikan. Oke, begitu. Semangat semua. Ya, bagaimana? Mungkin Bapak ada yang mau komen-komen terapinya gimana? Enak? Wah, katanya mantap, enak dokter. Terima kasih banyak. Nggak nyangka ya malam ini bisa ketemu Mbak Mona, bisa ketemu Bapak Dokter dan juga langsung di terapi dan memudahkan kita untuk naik ranking. Bapak Dokter, terima kasih banyak. Tadi ada yang belum masuk, mungkin masih pakai pikiran. Nggak boleh kalau terapi pakai pikiran, nggak bisa masuk. Harus dari hati, harus percaya. Saya bisa sukses di AFC, saya pasti jadi Busido. Amin. Itu semua harus dari hati. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Makasih Bapak Dok. Ya, sukses buat samurainya yang cepet banget. Gosogon sama Busido. Amin. Iya, sampai ketemu lagi di Papua atau di Jakarta ya dokter ya. Itu. Terima kasih. Iya, jadi malam ini ya. Iya. Thank you Dokter Aptar, Papa Dok. Iya, teman-teman kalau ketemu langsung dengan Dokter Aptar, beliau 53 tahun wajahnya glowing banget ya. Saya suka dibecandain Dokter Aptar kayaknya di hipnoterapi juga, hipnosis juga ya, sampai salah mobil gara-gara lihat wajah beliau benar-benar tanpa keriput dan benar-benar glowing banget yang asalnya hitam. Nah, ini saya kasih bocoran lagi. Jadi beliau pakai serum Hanamai yang 1000 bunga itu, kemudian pakai serum Hanamai yang satu lagi, dan satu lagi pakai Sensei Suru, dan minum Suba Utsunya yang banyak ya. Serta beliau juga lagi program sehat. Nah, begitu teman-teman, saya sudah sharingkan sih deklarasi saya ke Pak Yusuf, kalau bisa dibantu dimasukkan ke dalam chat ini silahkan, tapi teman-teman bikin sendiri ya. Jadi karena itu kan dari hati teman-teman, ini dari saya. Nah, sebelum ditutup dan saya nanti mau memilih siapa yang satu dapat hadiah dari saya, boleh nggak? Mungkin saya balikin dulu ke slide yang paling penting, itu adalah slide bagaimana 5 cara untuk masuk ke pintu bawah sadar. Silahkan Pak Yusuf, bisa dikembalikan lagi.
Nah, jadi ada 2 slide lagi yang saya mau bagi. Ini penting banget teman-teman ya. Yang pertama tadi kan saya sudah bagi ya. Ada 5 cara untuk masuk ke bawah sadar. Dan bawah sadar ini punya kekuatan 9 kali lipat teman-teman. Dan kita semua di sini lagi belajar gimana sih seperti Papa Dok untuk bawah sadar kita bisa aktif. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Coba siapa yang bisa sebutkan 5-5-nya apa? Nah, ini dia ya. Repetisi diulang terus ya. Deklarasi teman-teman diulang terus. Mungkin awalnya aneh gitu, tapi lama-lama itu akan menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Kemudian dengan pakai emosi, bisa juga misalnya ada musik yang tenang. Kemudian kita tuh posisinya kayak tadi, antara tidur tapi belum tidur banget gitu ya. Kemudian satu lagi kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang yang sudah sukses. Misalnya Bu Sido, siapa yang paling cocok dengan diri kita. Nah, kalau yang figur otoritas ya bergaulah dengan orang-orang yang mengatakan yang positif-positif gitu ya kepada diri kita. Kalau relaksasi baru teman-teman datang ke hipnoterapi. Nah, kemudian hipnoterapis. Kemudian satu lagi ini penting banget teman-teman, ini rumus sukses ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi rumus sukses itu sebenarnya ini teman-teman ya. Teman-teman gini, kalau misalnya kita belum mahir, kita lakukan prospek itu 10 kali ya. Tapi karena kita nggak yakin, mungkin closingnya sedikit. Jadi itu do. Saya pernah ngobrol sama Mbak Mona tuh sebelum hipnoterapi. Jadi rumus sukses itu B itu diri kita. Misalnya beda ya. Kita melihat Herti, melihat Ibu Husniar itu AFC bangetnya itu kalau boleh jujur memang beda magnetnya dengan diri kita. Kalau Bu Husniar tuh menurut saya kekuatan bersyukurnya. Kalau Herti itu emosinya dia nggak mau miskin lagi, yang bikin dia tuh kayaknya semua jiwa raganya itu udah AFC banget. Jadi di dia itu udah 100% gitu. Nah, kalau orang yang B-nya udah kuat, kayak saya datang ke Bangka, Kak Ariana duduk closing diamond, besoknya Kak Ariana duduk closing safir, karena dia udah melekat gitu. Jadi tugas kita itu bagaimana kita menginternalisasi, bersyukur, ikhlas, bahagia ada di AFC. Jangan merasa tersiksa untuk prospek dan closing gitu ya. Nah, kalau B-nya kita kuatkan, kita mungkin melakukan prospek closingnya nggak sebanyak orang yang B-nya yang nggak pede, nggak yakin, merasa tersiksa kayak tadi. Dan yang GF itu God factor ya teman-teman. God factor ini penting banget ya. Kita udah lakukan B, udah lakukan do. Dan saya bersyukur banget ya di AFC ini banyak ketemu sekali dengan orang yang spiritual, religius, agama kita bisa beda-beda. Misalnya ketemu Cieni, ketemu Pak Budi, Ko Yohanes, agamanya beda, tapi mereka adalah orang-orang, Kak Gloria juga di sini ya, sering banget ketemu tiap pagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya juga sama, saya pernah mati suri, jadi buat saya bisnis apapun yang saya jalanin ini sangat rugi kalau hanya untuk dunia. Jadi bisnis yang saya jalanin ini pengen menembus akhirat, karena faktor Tuhan, faktor Allah bagi saya itu tak ternilai harganya. Bisnis yang penting berkah dan sampai ke akhirat. Itu dari saya. Kenapa saya mau cerita? Kemarin saya dideketin ada teman saya gitu ya, yang tadi udah saya ceritain ya, yang tadi nggak percaya sama Tuhan itu kan sedih banget, faktor God-nya tuh nggak ada gitu ya. Teman-teman, ini akhir dari sesi saya ya. Boleh nggak ditulis manfaatnya apa sih untuk teman-teman semua dari pertemuan kita malam ini? Saya mau lihat nih siapa aja yang chat, dan saya akan pilih satu orang yang kayaknya jawabannya paling oke nih. Ya, silakan. Apa yang teman-teman rasakan dan akan dilakukan agar teman-teman sukses di AFC? Silakan. Saya membaca chatnya. Silakan. Semakin oke, harus selalu action, banyak banget dan memotivasi untuk semangat. Oke. Putuskan belenggu, maju terus pantang mundur, putuskan belenggu. Oke. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Lebih optimis menjadi Bu Sido, berhasil di bumi dan berhasil di surga. Berjuang sungguh-sungguh sepenuh hati dan banyak berdoa, ya. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Saya adalah orang yang lembut dan baik hati, baik budi. Oh, ini dari Pak Yusuf ya. Ini deklarasi saya udah dikirim ya oleh suami saya. Jadi semakin oke, silakan di-sharingkan. Langsung action, positive thinking, sharing dan closing terus. Wah, oke, ini beliau aktif banget dari tadi ya, Bu Sri Utami. Oke, teman-teman ya. Luar biasa banget. Saya adalah pribadi yang kuat. Hidup saya, waduh, luar biasa ini ya. Keren-keren ini sharingnya. Ini saya belajar banyak dari teman-teman semua ya.
Oke. Saya adalah pribadi yang kuat dan mampu mengatasi semua persoalan. Mental kaya, mandat uang menjadi berkat. Oke, menjadi berkat. Bu Sido. Iya, luar biasa ya. Oke, 9 kurang 5 menit ya. Itu sharing dari saya. Doakan saya bisa naik ranking ya. Saya lagi memaksa diri saya menembus bawah sadar saya, ya, membuka belenggu yang masih ada pada diri saya sehingga saya bisa naik level. Itu yang ada pada saya. Saya juga belajar dari teman-teman semua hari ini ya. Kemudian maaf lahir dan batin, doa dari saya teman-teman segera naik ranking ya, segera menjadi Bu Sido juga, banyak berbagi sedekah, berbagi kebaikan buat sesama, dan saya akan berikan hadiah buat jawabannya yang paling oke. Sebentar ya, ada 2 orang ya. Harus memilih nih dari hati ya. Sebentar saya lihat dulu. Kayaknya saya kasih 2 aja ya. Nanti tolong hubungin saya ya. Jadi yang pertama adalah ke Kak Amanu ya. Saya adalah pribadi yang kuat dan mampu mengatasi semua tantangan yang datang dalam hidup saya. Setiap hari saya menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih sukses dan mencapai tujuan-tujuan saya. Keberhasilan, kebahagiaan adalah hak sejati dan saya pantas meraihnya. Saya bersyukur atas semua. Oke Kak Amanu, nanti silakan hubungi saya akan kasih hadiah. Dan satu lagi, ini keren banget karena dari tadi beliau juga aktif. Saya belum kenal nih ya, Ibu Sri Utami, langsung action, positive thinking, sharing dan closing terus. Ya. Kemudian gambarnya api, luar biasa. Berarti beliau penuh semangat. Saya akan tuliskan nomor HP saya untuk 2 orang yang tadi mendapatkan hadiah. Ini nomor HP saya karena hari ini saya tidak pakai. Kenapa Yusuf? Oh, udah ditulis sama Pak Yusuf. Oke, silakan hubungin saya. Oke, teman-teman. Terima kasih Mas Aga. Sukses buat kita semua. Go Bu Sido, pasti Bu Sido. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi berikutnya. Salam. Terima kasih Mbak Anis, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Semoga bisa mendapatkan pengetahuan dan sesuatu yang baru. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Angga. Selamat malam teman-teman. Izin live ya. Oh, mau foto bersama Pak Yusuf? Oh, oke, terima kasih.